Dojun kembali bergumam dalam hati. Pada tahun 1994, dia berhasil memperoleh investasi dalam jumlah besar setelah merilis software emulator komunikasi PC yang dapat mengirim fax tanpa mesin fax. Dia adalah direktur sebuah perusahaan yang akan segera terdaftar sebagai perusahaan publik. Tapi, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Lee Seng-hon yang duduk berkata, "Kak, tolong beri saya segelas air, tenggorokan saya kering." Lalu, dia melirik ke arah Oh Se-yun dan melanjutkan, "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kakak." Dojun yang mengerti maksudnya langsung berdiri dan berkata, "Kalau begitu, silakan bicara berdua, saya permisi dulu." Namun, Oh Se-yun langsung menahan Dojun, "Kau tidak perlu pergi, Dojun." Lee Seng-hon tampak ragu sejenak sebelum berkata, "Kak." Oh Se-yun kemudian menegaskan, jika itu berhubungan dengan bisnis, dia juga harus mendengarnya. Akhirnya, Lee Seng-hon mengangguk dan berkata, "Baik, saya mengerti." Oh Se-yun menatap Lee Seng-hon dengan serius dan berkata, "Katakan, kenapa kau datang padaku seperti ini?" Lee Seng-hon tampak gugup sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya perusahaan kami berencana menjadi perusahaan publik sekitar musim panas." Oh Se-yun tersenyum dan berkata, "Perusahaanmu akan jadi perusahaan publik, selamat. Sekarang, kau hanya perlu duduk manis dan menunggu uang mengalir masuk." Lee Seng-hon menggaruk kepalanya sambil tertawa kecil. Oh Se-yun melanjutkan, "Aku tahu ini agak terlambat, tetapi aku selalu ingin berinvestasi di perusahaanmu, tapi aku tidak jadi melakukannya, karena orang ini menghentikanku." Ia melirik ke arah Dojun. Kemudian, Oh Se-yun berkata lagi, "Aku tidak tahu apakah kau mengetahuinya, tapi Fantasi hanya berinvestasi di beberapa perusahaan game online tahap awal dan tidak berinvestasi di perusahaan Ventura manapun." Lee Seng-hon tampak penasaran dan bertanya, "Kenapa Anda menjauhi perusahaan Ventura? Apa ada alasan khusus?" Dojun menanggapi dengan santai, "Bukankah perusahaan Ventura hanya bisnis kecil? Sungguh merepotkan jika Fantasi terjun untuk berinvestasi di bidang Ventura hanya untuk menghasilkan sedikit uang. Fantasi adalah perusahaan yang mengakuisisi grup Ajin dan Da Konstruksi, jadi, kami harus mengikuti aturan tidak tertulis di pasaran." Lee Seng-hon mengangkat alis dan berkata, "Benarkah, tapi Soyan Elektronik memberi kami tawaran?" Dojun langsung bertanya, "Benarkah?" Lalu dalam hati, ia bergumam, "Sebenarnya aku tidak menyukai orang ini. Perusahaannya akan tetap menjadi perusahaan hebat kalau dia membangunnya secara perlahan dengan berfokus pada teknologi yang bagus. Tapi dia malah menjadikannya perusahaan publik karena dibutakan oleh keinginan untuk cepat-cepat mendapatkan keuntungan." Dojun bergumam lagi, ratusan ribu investor biasa menderita kerugian karena hal itu, dan tak ada yang bertanggung jawab. Tiba-tiba, Oh Se-yun berkata, "Nah, kau memiliki banyak sekali investor dan perusahaanmu akan segera menjadi perusahaan publik. Kau tinggal menunggu hal-hal baik terjadi, jadi, apa yang kau khawatirkan?" Lee Seng-hon membenarkan kacamatanya dan berkata, "Sebenarnya, saya agak takut." Oh Se-yun mengernyit dan bertanya, "Kau seharusnya merayakannya, kenapa malah takut?" Lee Seng-hon menghela napas dan berkata, "Perusahaan kami masih defisit, tentu saja, kami sedang mengembangkan layanan kami, dan itu mulai membuahkan hasil. Tapi..." Oh Se-yun langsung menimpali, "Bagian penting dari perusahaan Ventura yang akan menjadi perusahaan publik adalah potensinya. Menjadi perusahaan publik dalam keadaan masih merugi bukanlah hal baru atau hanya terjadi pada satu dua perusahaan." Dojun bergumam dalam hati, "Itu benar, bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki peluang sukses sedikit pun telah menjadi perusahaan publik sejak akhir tahun lalu. Selain itu, harga saham mereka pada dasarnya melonjak 10 hingga 20 kali lipat." Lee Seng-hon menggeleng dan berkata, "Kami agak berbeda dari perusahaan-perusahaan itu. Saya dapat menjamin bahwa perusahaan kami tidak akan menghilang setelah bersinar sesaat seperti mereka. Jadi, saya ingin mendaftarkannya sebagai perusahaan publik setelah menghasilkan keuntungan. Tapi, investor menekan saya untuk melakukannya sesegera mungkin." Dojun bergumam dalam hati, jadi begitu rupanya. Dia dipaksa untuk segera mendaftarkan perusahaannya sebagai perusahaan publik. Oh Se-yun menyandarkan tubuhnya ke kursi dan berkata, "Kalau begitu, bertahanlah, bukankah kau membuat bisnis ini bersama dua juniormu? Kau masih memegang saham dalam bidang manajemen, kan?" Lee Seng-hon menghela napas dan menjawab, "Soal itu, saat ini saya memiliki 25% saham, sementara dua junior saya itu sudah keluar." Oh Se-yun terbelalak, "Apa, bukankah mereka pengembang inti? Apa yang akan kau lakukan tanpa mereka?" Lee Seng-hon tersenyum masam, "Mereka masih bekerja, tapi sudah menjual semua saham mereka pada investor. Tidak akan ada masalah dengan pengembangan." Oh Se-yun menghela napas dan berkata lagi, "Kalau begitu, yakinkan para investor itu, minta mereka untuk memberimu lebih banyak waktu. Katakan kau akan memberikan keuntungan lebih besar kepada mereka." Lee Seng-hon menggeleng pelan, "Mereka tidak akan mendengarkan. Mereka menyuruh saya untuk mendaftarkan perusahaan itu ke publik paling lama Agustus." Dojun bergumam dalam hati, "Aku tidak bisa berkata-kata, hanya ada satu alasan mereka melakukan itu." Lee Seng-hun mengepalkan tangannya erat, suaranya penuh emosi. "Tapi, apa ini benar-benar hal yang normal?"
Ia mengangkat kepalanya, suaranya semakin keras. Pendiri perusahaan mengatakan bahwa perusahaan masih belum siap, tapi para investor justru bersatu untuk memaksanya. Oh Se-yun menarik napas pelan, lalu berkata dengan tenang, banyak yang seperti itu, saat ini pasar sedang bergejolak, jadi mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Untuk perusahaan sekelas perusahaanmu, mereka setidaknya akan menghasilkan 10 kali lipat dari jumlah yang mereka investasikan. Ia melanjutkan, masa depan perusahaan, tidak ada investor yang memedulikan hal semacam itu. Apa yang akan terjadi jika pasar mati saat kau menundanya? Aku pun mungkin akan mendorongmu untuk mendaftarkan perusahaan itu sebagai perusahaan publik. Namun, Lee Seng-hon menggeleng dengan ekspresi frustrasi, mereka tidak mendorong, tapi mengancam. Oh Se-yun langsung mengernyit, apa? Lee Seng-hon menatapnya dengan mata tajam, suaranya bergetar marah, mereka bilang akan mengambil semua yang saya miliki jika saya tetap keras kepala. Mereka bahkan mengancam akan menjebloskan saya ke penjara jika menemukan kesalahan sekecil apapun. Do Jun yang mendengar itu pun bergumam dalam hati, aku tidak bisa berkata-kata, hanya ada satu alasan mereka melakukan itu. Lalu, ia menatap Lee Seng-hon dengan serius dan bertanya, apa Anda pernah melakukan kesalahan yang bisa mereka manfaatkan? Lee Seng-hon memegang kepalanya, ekspresinya penuh beban. Saya yakin ada, jika mereka mencarinya, saya sedikit menghambur-hamburkan uang saat pertama kali mendapat investasi. Do Jun menghela napas panjang, ia lalu bergumam dalam hati, banyak yang seperti ini, mereka hanya makan mie instan dan bekerja sepanjang malam, lalu tiba-tiba dapat rejeki nomplok, jelas mereka menganggap itu sebagai imbalan atas kerja keras dan penderitaan mereka, jadi uang itu dihabiskan tanpa pikir panjang, bukankah itu kisah klasik dari semua bisnis Ventura? Oh Se-yun yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara, investor yang bahkan berani mengancam ini tidak bagus, jika mereka tidak segan-segan mengancam CEO, itu artinya dana investasi yang mereka tanamkan adalah modal jangka pendek. Ia melanjutkan dengan nada lebih serius, maksudku, begitu perusahaanmu terdaftar sebagai perusahaan publik, akan ada orang yang sudah menunggu untuk memanipulasi saham perusahaanmu. Do Jun bergumam dalam hati setelah mendengar percakapan mereka berdua, semuanya jadi jelas, kisah legendaris yang mencatat pertumbuhan saham sebanyak 600 kali lipat hanya dalam setengah tahun, rahasia teknologi data baru. Sementara itu, Oh Se-yun menatap Lee Seng-hon dan berkata dengan tenang, karena sudah seperti ini, pikirkan dengan tenang, kau akan mendapat lebih banyak dana jika perusahaanmu sudah jadi perusahaan publik. Gunakan uang itu untuk merekrut banyak orang berkualitas tinggi dan kembangkan menjadi perusahaan yang stabil. Ia lalu bertanya, produkmu bukan palsu, kan? Kau hanya perlu bekerja keras hingga mendapatkan keuntungan, kan? Namun, Lee Seng-hon tampak ragu dan bertanya, bukankah tadi Anda bilang ada orang yang memanipulasi saham? Kenapa Anda tetap menyuruh saya menjadikannya sebagai perusahaan publik? Do Jun yang mendengar itu hanya terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan Lee Seng-hon. Sementara itu, Oh Se-yun masih terkejut dengan tawaran tersebut. Aku, berinvestasi di perusahaanmu, Oh Se-yun bertanya memastikan, seolah belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lee Seng-hon mengangguk tegas, ya, Anda bisa melakukannya secara mandiri atau melalui perusahaan Anda. Sejujurnya, saat ini kami sedang mendiskusikan penambahan modal, baik itu berbayar atau gratis. Dengan begitu, saham mereka akan makin bertambah. Jika Anda menjadi pemegang saham mayoritas, mereka tidak akan berani memanipulasi saham. Ia kemudian berdiri, ekspresinya penuh tekad. Saya pastikan Anda tidak akan menderita kerugian apapun, senior. Saya bahkan tidak keberatan memberikan seluruh saham saya pada Anda. Saya ingin menunda pendaftaran itu dan mengikuti jalur yang benar. Lalu, dengan mengepalkan tangannya, ia melanjutkan, saya tidak ingin perusahaan ini menghilang dalam gelombang.com. Do Jun yang mendengar itu hanya bisa menghela napas pelan, sepertinya ini sudah terlambat. Tapi, apa hanya aku yang berpikir seperti itu? Gumamnya dalam hati. Oh Se-yun lalu menatap Lee Seng-hon dan berkata, aku akan memikirkannya, ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan dengan mudah. Sepertinya kami tidak punya uang tunai dalam jumlah besar di tabungan kami. Pertama-tama, aku harus memeriksa apakah ada dana yang bisa dipinjam. Kami juga tidak bisa mengabaikan pendapat investor kami. Lee Seng-hon menundukkan kepalanya sedikit, lalu bergumam pelan, tak seorang pun di Yewido yang tidak mengetahui bahwa perusahaan setaraf fantasi bisa mengeluarkan uang tunai sekitar 10-20 miliar won seolah-olah uang itu hanya dikeluarkan dari dompet. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang lebih tegas, ini berarti penolakan secara halus. Saya mengerti. Do Jun menatap Lee Seng-hon dengan serius dan bergumam pelan, jika dilihat dari ekspresinya, aku yakin dia sudah bertemu dengan semua investor yang bisa dia percayai. Mungkin ini adalah tempat terakhir yang dia datangi. Lee Seng-hon kemudian melirik ke arah Oh Se-yun, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Tiba-tiba Do Jun berkata dengan nada yang penuh penyesalan, sayang sekali, dia akan masuk penjara, padahal sudah bekerja sangat keras. Oh Se-yun pun terkejut, apa, penjara, kenapa dia masuk penjara? Tanyanya bingung. Do Jun terkejut dan bergumam,
aku sudah salah bicara. Oh Se-yun menatap Do-jun dengan tajam, sementara Do-jun segera mengangkat tangannya dan berkata, Om, kalau dipikir-pikir, ini bukan sesuatu yang bisa dihindari kalau para politikus ikut serta, bukankah nilainya bisa melonjak sampai 100 kali lipat? Oh Se-yun tampak sedikit ragu dan bertanya, 100 kali lipat, estimasimu agak terlalu tinggi. Do-jun tersenyum dan menjawab, banyak perusahaan Ventura yang harganya naik 10 atau 50 kali lipat. Karena ini terjadi menjelang akhir, saya rasa 100 kali lipat bukanlah sesuatu yang mustahil. Oh Se-yun mengangguk pelan dan berkata, baiklah, kita anggap saja begitu. Do-jun kemudian melanjutkan, hanya karena harga saham naik, bukan berarti Om akan mendapatkan uang darinya. Om hanya benar-benar menghasilkan uang kalau menjualnya dan uang itu masuk ke rekening Om, kan? Lalu, para investor kecil akan mulai membeli saham yang sudah naik 100 kali lipat itu tanpa tahu apa yang mereka beli. Mereka bukan hanya tidak akan menghasilkan uang, tapi juga bisa bangkrut. Oh Se-yun merenung sejenak, lalu menjawab, orang-orang yang bangkrut saat bermain di pasar saham bukanlah hal baru. Menurutku, itu bukan alasan untuk masuk penjara. Do-jun berkata dengan penuh keyakinan, Om benar, tapi masuk akal jika CEO masuk penjara atas kegagalan investornya saat berinvestasi. Meski begitu, ini musim pemilu. Mendengar itu, Oh Se-yun terkejut. Do-jun melanjutkan, para politikus harus menenangkan massa yang marah besar, tapi tak ada target yang bisa disasar oleh anak panah mereka. Jadi hanya ada satu cara, bukankah mereka akan mencari target untuk ditembak? Oh Se-yun semakin terkejut dan mulai memahami maksud Do-jun, karena sudah ada bukti bahwa dia menggelapkan uang perusahaan, target mereka sudah jelas, kata Oh Se-yun, seolah menyadari hal itu. Do-jun mengangguk dan berkata, Om benar. Oh Se-yun menggaruk kepalanya, bingung dan sedikit frustasi. Ini benar-benar gila, katanya. Do-jun menatapnya dan bertanya dengan nada serius, apa yang akan Om lakukan? Apa Om akan membantunya, atau Om akan mengabaikannya begitu saja? Oh Se-yun terdiam sejenak, menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, haruskah kita terlibat dalam masalah ini? Do-jun menjawab spontan, iya, lalu dia terkejut berkata, apa? Oh Se-yun berkata, walaupun ini hanya investasi kecil, sulit untuk menemukan perusahaan sebagus ini, jika mereka mulai memanipulasi saham, kita akan menarik diri. Oh Se-yun kemudian berkata dengan penuh keyakinan, paling lama 6 bulan, jika kita bisa mendapatkan investasi sekitar 30 kali lipat dalam setengah tahun, itu tidak terlalu buruk. Do-jun mendengar itu dan segera bertanya, apa Om tiba-tiba tertarik untuk terlibat? Apa Om mencoba menguncang papan permainan karena junior kesayangan Om? Oh Se-yun terkejut dan bertanya balik, apa, kau bicara apa sih? Dengan tangan terkepal, Oh Se-yun melanjutkan, kita akan masuk dalam jumlah besar dan keluar setelah mengambil keuntungan besar, mengetahui lebih dulu saham-saham yang akan dimanipulasi di pasar saham, itu sama artinya dengan bermain ghost stop sambil melihat tangan lawan. Tatapan tajam Oh Se-yun semakin memperkuat niatnya, kita sudah tahu saham perusahaan Le Seng-hon yang akan dimanipulasi, ini akan jadi sangat mudah. Do-jun menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu, jadi Om ingin berinvestasi di perusahaan itu hanya karena ini peluang bagus untuk menghasilkan uang, tanpa peduli apa yang terjadi pada junior Om. Oh Se-yun mengangguk dan berkata tegas, kita tidak mungkin menunda perusahaan jadi perusahaan publik walaupun jadi pemegang saham mayoritas, tidak ada satupun cara untuk menolaknya. Tapi apa kita memerlukan alasan lain untuk berinvestasi selain keuntungan? Do-jun hanya bisa bergumam, Om membuatku tidak bisa berkata-kata, aku tidak tahu dia memang terlahir seperti ini atau terbiasa dengan hal ini. Yang jelas dia seorang spekulan sejati, dia membuatku tersadar kembali, tidak ada puncak bagi seorang profesional, tidak peduli seberapa tinggi kau mendaki. Kau hanya akan melihat tempat yang lebih tinggi. Do-jun menatap Oh Se-yun dan berkata, saya yakin Om akan tetap melakukannya bahkan jika saya mencoba menghentikan Om. Oh Se-yun tersenyum, tentu saja aku akan berinvestasi secara pribadi, kau bisa mundur jika tidak mau melakukannya. Beberapa saat kemudian, di si departemen, Oh Se-yun tiba-tiba berkata, terima kasih. Seo Yona, yang ada di sana, bertanya, Anda bisa mulai bergerak sekarang, kan? Do-jun yang memperhatikan bibinya hanya bisa bergumam dalam hati, aku bisa melihat betapa terbakarnya emosi bibi, baru 2 bulan berlalu, tapi dia sudah kehilangan semua keuntungan dari mal dan hotel. Oh Se-yun kemudian menanggapi, tentu saja, kami akan segera menyalurkan 400 miliar won ke perusahaan afiliasi, termasuk logistik, hotel, dan mal. Do-jun kembali bergumam, sebulan lalu, bibi marah karena kami meminta saham sebagai jaminan investasi sebesar 400 miliar won, tapi ketika mengalami tekanan finansial, dia langsung datang menemui kami lagi. Seo Yona dengan nada geram berkata, Anda seperti merampok saya di siang bolong, bagaimana Anda bisa mengambil 30% saham Soyang Logistik hanya dengan 400 miliar won? Oh Se-yun dengan tenang menjawab, saham itu belum ada di tangan Anda, bukankah hanya kami yang bersedia menjadikan aset yang akan Anda terima di masa depan sebagai jaminan? Lalu Oh Se-yun menambahkan, yang akan Anda dapatkan bukan hanya 400 miliar won,
kami juga menyertakan biaya pembangunan toko diskon besar pertama sebesar 130 miliar won. Kemudian, Oh Se-yun melanjutkan, kami sedang bertaruh, sementara Anda hanya memberikan jaminan yang sedikit lebih besar. Jadi, anggap saja ini kesepakatan yang adil. Oh Se-yun tersenyum, sementara Do-jun tersenyum sinis bergumam dalam hati, sekarang, Soyang Logistik jadi milikku. Shin berpindah ke kediaman Jin Yongchul. Jin Yongchul terkejut dan berkata, apa, dia membayar utangnya? Lee Hak-jae yang ada di samping menjawab, ya. Di luar Soyang Life Insurance dan Fear Insurance, dia sudah membayar sebagian besar pinjaman dari perusahaan afiliasi yang dipimpin oleh kedua wakil presiden. Jin Yongchul bertanya dengan penasaran, dari mana dia mendapatkan uang itu? Dia pasti kesulitan mempertahankan perusahaannya sendiri. Lee Hak-jae menjelaskan, katanya dia mendapat pinjaman dari Fantasi. Saya dengar Seo Yona meminta bantuan Do-jun dan Cheo mengikuti perintah Do-jun. Jin Yongchul terkejut dan menghela napas, bergumam, aku tidak bisa mengatakan kalau uang itu milik Do-jun. Lee Hak-jae melanjutkan, jaminannya adalah saham. Jika Seo Yona tidak bisa membayar kembali uang yang dia pinjam, Soyang Logistik dan afiliasinya bisa berpindah tangan ke Fantasi. Jin Yongchul bertanya lagi, dia menyerahkan semuanya sebagai jaminan. Lee Hak-jae menatap Jin Yongchul dengan tajam dan berkata, untuk saat ini, bukankah meminjam uang jadi kebiasaan begitu Anda memulainya? Saya yakin Seo Yona akan meminjam lagi dari mereka. Lee Hak-jae menambahkan, saya tahu Pak Presiden ingin melihatnya mengatasi kesulitan. Tapi Seo Yona memilih jalan keluar yang sangat mudah. Jin Yongchul menjawab dengan serius, siapa yang mengatasi kesulitan? Lee Hak-jae terkejut dan bertanya, apa? Jin Yongchul melanjutkan, apa menurutmu mengatasi kesulitan adalah kata-kata yang cocok untuk Seo Yona? Itu mustahil. Lee Hak-jae bertanya, jadi, Jin Yongchul melanjutkan, kalau Seo Yona punya otak untuk mengatasi kesulitan ini, dia akan melepas lapangan golf dan kondominiumnya terlebih dulu, tentu saja dia akan menunda proyek supermarket. Dia anak yang tumbuh besar tanpa mengetahui apa itu kesulitan. Meskipun dia mungkin baik-baik saja ketika semuanya berjalan lancar, jika perusahaan sedang krisis, yang bisa dia lakukan hanyalah panik dan memarahi bawahan-bawahannya. Lalu, Lee Hak-jae bertanya, jadi, apa Anda berencana untuk menurunkan Seo Yona dari manajemen? Jin Yongchul menjawab, ya, jika dia tidak bisa bertahan pada akhirnya, seseorang akan merampas perusahaan itu darinya. Saat itu terjadi, aku berencana mencarikannya pria baik dan menjadikannya ibu rumah tangga biasa. Kalau dia tidak ingin menikah lagi, aku akan memberinya yayasan beasiswa dan menyuruhnya menjalankan yayasan itu. Lee Hak-jae pun berkata, sepertinya, Oh Se-yun lah yang pada akhirnya akan mencurinya. Jin Yongchul tersenyum dan berkata, benar, aku beruntung karena Oh Se-yun yang mengambilnya. Aku bisa membelinya kembali darinya. Untung saja, dia tidak menggadaikannya pada rentenir di Myeongdong. Lee Hak-jae bergumam, begitu rupanya, pemilik Fantasi sesungguhnya adalah Do-jun, dan Pak Presiden senang karena Do-jun yang mengambil alih perusahaan itu. Pada malam harinya, di grup Soyang, Jin Do-gi berkata kepada Sang Yi, Sang Yi, apa pihakmu juga mendapat uang? Sang Yi menjawab, ya, sama sepertimu, dia sudah membayar bagian besar utangnya. Lalu kakaknya Jin Do-gi berkata lagi, ku dengar dia juga ingin membatalkan kontrak pembangunan supermarket. Jin Sang Yi menjawab, belum ada dokumen resminya, tapi dia mengatakannya lewat telepon. Jin Do-gi pun kesal berkata, akhirnya dia membuat masalah juga, bisa-bisanya dia menarik orang lain dengan saham sebagai jaminan. Lalu dia melanjutkan, Sang Yi, aku sudah memikirkannya baik-baik, ini soal Oh Se-yun. Lalu dia melanjutkan, bukankah sepertinya dia bergerak mengikuti instruksi ayah? Jin Sang Yi kaget, Oh Se-yun bekerja di bawah instruksi ayah. Jin Do-gi berkata, benar, itu sebabnya ayah menyerahkan Soyang Motor pada Fantasi begitu saja. Kalaupun kita benar-benar terdesak mencari dolar karena IMF, ayah memberi terlalu banyak pada Fantasi, ayah memberi mereka Soyang Motor hingga 17% saham grup, ini agak berlebihan. Jin Sang Yi berkata, menurutmu apa pertimbangan ayah? Jin Do-gi menjawab, kurasa ayah akan menyerahkan bagian untuk Do-jun secara bertahap, termasuk mal ini. Jin Do-gi melanjutkan, jika Oh Se-yun waras, apa dia akan mengambil saham yang bahkan tidak ada sebagai jaminan? Lalu dia melanjutkan, jika ia memutuskan untuk tidak memberikan mal pada Seo Yona, Oh Se-yun akan kehilangan 400 miliar won tanpa jaminan apapun. Jin Sang Yi berkata, jadi maksud kakak, dia menerima konfirmasi akan mendapat seluruh saham Soyang Logistik dari ayah? Jin Do-gi menjawab, benar, dan ayah berencana memberikan seluruh Soyang Logistik pada Do-jun, termasuk nantinya divisi keuangan. Lalu Jin Sang Yi berpikir sejenak dan bertanya, apa yang akan kita lakukan jika memang seperti itu? Kita tidak bisa melawan kehendak ayah, yang bisa kita lakukan hanyalah menonton semua itu jatuh ke tangan Do-jun. Tiba-tiba, Jin Do-gi menimpali, kita harus menghentikannya. Kenapa kita hanya menonton? Dia pun berkata lagi dengan marah, apa kau ingin melihat anak itu melahap Soyang? Lalu Jin Sang Yi pun tersenyum dan bertanya, menghentikannya, dengan cara apa? Dia melanjutkan, apakah kau ingin menyingkirkannya dengan mobil seperti waktu itu?
Jin Dogi pun langsung terkejut dan berkata, kupikir kau yang melakukannya, apa dugaanku salah? Jin Sangyi bertanya, apa? Lalu Jin Dogi melanjutkan, orang yang paling gelisah bukanlah nomor satu, melainkan nomor dua. Jin Dogi tersenyum dan berkata lagi, kau sudah kesulitan mencoba bersaing untuk jadi yang pertama, ditambah sekarang, ada orang yang mencoba menyalipmu dari belakang. Dia berkata lagi, kau harus mencoba lagi sebelum orang itu menyusulmu, baik itu ayah ataupun Dojun. Jin Sangyi pun berdiri dan berkata, cukup. Namun Jin Dogi melanjutkan, aku belum selesai berbicara, berapa banyak dana di perusahaanmu yang masih bisa digunakan? Jin Sangyi pun berkata, kenapa kakak menanyakannya? Jin Dogi menjawab, Oh Seyun orang dari Yewido, ayo kita beli jaminan yang Seoyona berikan padanya, karena dia memberikan 400 miliar won untuk itu, bukankah kita bisa menawarkannya 500 miliar won, kita akan membayarnya 100 miliar lebih banyak untuk mendapatkan jaminan itu. Lalu tiba-tiba Jin Sangyi menyimpali, jika dia tidak menjualnya pada kita, itu artinya dia bergerak atas instruksi ayah. Jin Sangyi melanjutkan, kakak bisa bicara dengannya, jika Oh Seyun menerimanya, aku akan menyiapkan 500 miliar won. Jin Dogi pun tersenyum dan berkata, sudah lama kita tidak bekerja sama seperti ini. Jin Sangyi menatapnya dan berkata, tapi, kak, apa kakak tidak pernah terpikir bahwa Oh Seyun bekerja untuk Dojun, bukan ayah? Jin Dogi tak kaget, lalu bertanya, apa? Jin Sangyi melanjutkan, bisa jadi Fantasi adalah perusahaan milik Dojun, dan dia hanya mengangkat Oh Seyun sebagai CEO. Jin Dogi langsung berteriak, itu tidak masuk akal. Namun, Jin Sangyi tetap tenang dan berkata, walaupun sulit dipercaya, aku terus berpikir seperti itu belakangan ini. Jin Dogi menatapnya tajam, lalu berkata, perusahaan yang disebut-sebut memegang semua uang tunai di negara kita saat ini hanyalah Fantasi. Apakah masuk akal kalau Dojun adalah pemilik perusahaan sebesar itu? Jin Sangyi mengangguk dan berkata, coba pikir baik-baik, kak, jika kakak menganggap Dojun sebagai pemilik Fantasi, semuanya cocok, termasuk kenyataan bahwa ayah sangat ingin mewariskan Soyang kepada anak itu. Jin Dogi menatap Jin Sangyi dengan tajam dan berkata, apa kau sungguh-sungguh? Jin Sangyi menghela napas dan melanjutkan, aku juga tidak ingin mempercayainya. Tapi bukankah potongan puzzle-nya benar-benar pas? Bukankah ayah hanya perlu menyerahkan Soyang motor untuk mendapat suntikan dana sebesar 1 miliar dolar? Namun, Oh Seyun datang dengan modal asing, dan ayah bahkan memberinya saham. Padahal, mereka hanya melakukan transaksi penukaran uang. Jin Dogi bergumam, aku juga merasa bagian itu yang paling aneh. Walaupun sedang terdesak, tidak masuk akal jika ayah sampai memberikan saham Soyang padanya. Jin Sangyi mengangguk dan menambahkan, bahkan fakta bahwa ayah akan menyerahkan divisi keuangan pada Dojun juga aneh. Apa yang sudah ditunjukkan oleh anak yang baru berusia 22 tahun hingga membuat ayah ingin memberinya divisi keuangan? Jin Dogi hanya terdiam, tampak tenggelam dalam pikirannya. Jin Sangyi menatapnya dan melanjutkan, itu semua hanya dugaanku, tapi mari kita pertimbangkan kemungkinan itu. Pertama-tama, kita harus merebut kembali mal dari mereka. Keesokan harinya, di Yewido, Oh Seyun bertanya, berapa banyak yang akan kau masukkan? Dojun menjawab dengan tenang, 3 miliar cukup untuk perusahaan, kan, ini perusahaan kecil, jadi kalau kita berinvestasi lebih banyak, hanya akan jadi beban, mari kita berinvestasi secukupnya saja agar tidak terlihat menonjol. Oh Seyun pun mengangguk, jika harga pencatatannya 1.500 won, berarti kita memiliki 2 juta saham, jika kita menjualnya saat harganya 50.000 won, kita akan mendapatkan 100 miliar won. Dojun tersenyum tipis, kita akan mendapatkan kembali sebagian uang yang kita pinjamkan pada Bibi. Dia bergumam lebih lanjut, tidak hanya sebagian, aku berencana menjualnya saat harganya mencapai 200.000 won. Dengan begitu, jumlahnya tepat 400 miliar won, sama dengan uang yang kami pinjamkan pada Bibi. Oh Seyun mengangkat alis dan bertanya, apakah kau tidak tertarik melakukan investasi pribadi? Dojun menatap Oh Seyun dengan santai, bagaimana dengan 300 juta won agar tidak terlihat menonjol? Tanyanya. Oh Seyun tersenyum tipis dan menimpali, bagaimana kalau 500 juta? Dojun mengangguk setuju, baiklah kalau begitu. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar, seorang pria masuk ke dalam ruangan. Dojun menoleh dan sedikit terkejut. Oh, paman ketiga, sapanya dengan ramah. Jin Sangli tersenyum kecil. Dojun, apa kabar? Tanyanya dengan nada yang tampak ramah, namun penuh makna. Dojun bergumam dalam hati, dia datang ke sini pada waktu seperti ini. Artinya dia datang sebagai utusan wakil presiden Jin Dogi. Lalu, dengan nada lebih formal, Dojun memperkenalkan mereka. Ini pertama kalinya Anda berdua bertemu. Beliau adalah paman ketiga saya, Direktur Utama Jin Sangli, dan ini Oh Seyun. Oh Seyun mengangguk sopan sebelum bertanya langsung, ada urusan apa Anda datang kemari? Jin Sangli tersenyum dan menjawab dengan nada santai, saya ingin minta tolong pada Anda. Dojun segera menyela dengan sopan, paman tidak perlu sungkan. Jin Sangli menatap Oh Seyun dan berkata dengan nada lebih akrab,
aku akan bicara santai karena kau adalah teman adikku. Oh Se-yun mengangguk, ya, silakan. Jin Sangli pun melanjutkan, kau pasti sudah dengar, adik perempuan kami melakukan kesalahan besar. Jadi, kami akan memperbaiki kesalahannya itu. Do Jun menyipitkan mata, merasa geli dengan alasan yang diajukan oleh Jin Sangli. Ia bergumam pelan, alasan yang menyedihkan, aku benar-benar malu. Oh Se-yun, yang tetap tenang, berpikir sejenak sebelum bertanya, Anda mau memperbaiki kesalahannya? Ia lalu tersenyum tipis dan melanjutkan, sepertinya ini masalah pribadi, apa ada yang bisa saya bantu? Jin Sangli menatapnya dengan serius, hanya kau yang bisa membantu kami, katanya tegas. Oh Se-yun mengangkat alis, saya, Jin Sangli mengangguk dan menjelaskan, kami akan membeli kembali saham yang adik kami janjikan sebagai jaminan. Dia terlalu terburu-buru menyerahkan harta keluarganya, seperti yang kau tahu, keluarga kami tidak kekurangan uang. Oh Se-yun tersenyum, matanya berbinar penuh perhitungan. Bukankah saya seorang pedagang? Saya akan menjual apapun dengan harga yang sesuai, jawabnya dengan nada santai. Jin Sangli terkekeh pelan, tampak puas dengan respons itu, kau memang orang yang mudah diajak bicara. Baguslah, bagus, ujarnya sambil tersenyum. Ia lalu menatap Oh Se-yun dengan penuh harap, kalau begitu, berapa harga yang kau inginkan? Oh Se-yun menatapnya tajam, lalu berkata dengan tenang, bukankah Anda yang lebih dulu bilang ingin membelinya? Seharusnya Anda yang menawarkan harga lebih dulu. Jin Sangli tersenyum lebar dan berkata, ya ampun, kau benar, karena hanya akan membeli kembali milik kami akan memberimu 450 miliar. Namun, Oh Se-yun tetap tenang dan tersenyum, meskipun jawabannya tegas, saya bilang akan menjualnya dengan harga yang sesuai, tapi yang disebutkan tadi jauh dari cukup, ujarnya dengan suara datar, menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan tidak memadai untuk transaksi ini. Jin Sangli terlihat sedikit terkejut dengan respons Oh Se-yun, menyadari bahwa negosiasi ini mungkin lebih rumit dari yang dia duga. Keesokan harinya, Seo Yona terlihat terkejut saat melihat Jin Dogi dan Jin Sanggi datang bersamanya. Astaga, ada apa ini? Kenapa kalian datang bersama kemari? Tanyanya, kebingungan. Jin Dogi dengan nada tajam berkata, apa kau merasa nyaman kalau kehilangan perusahaanmu? Wajahmu terlihat senang. Namun, Seo Yona tidak terpengaruh. Hentikan kalau kau ingin mengomel, kurasai usiaku sudah terlalu tua untuk itu, jawabnya sambil merasa terganggu. Jin Sanggi tidak berhenti dan berkata, kami bukan datang untuk mengomelimu, tapi untuk mencari tahu apa yang akan kau lakukan, tolong jelaskan agar kami bisa tenang. Seo Yona, yang tampaknya mulai kesal, menjawab, aku akan urus urusanku sendiri, kenapa kalian berisik sekali? Namun, Jin Sanggi melanjutkan, ini soal Oh Se-yun, dia bukan orang yang bisa dipercaya seperti yang kau kira. Dengan cepat, Seo Yona membantah, aku tidak percaya padanya, ini hanya transaksi bisnis. Tetapi, Jin Dogi yang marah tidak tinggal diam dan menambahkan, apa itu hanya pinjaman biasa atau balas jasa? Apa menurutmu Oh Se-yun meminjamkan uang padamu hanya untuk mengumpulkan sejumlah bunga yang sangat kecil? Dia bahkan menolak 100 miliar won. Mendengar hal ini, Seo Yona tampak bingung, 100 miliar won, apa maksudmu? Jin Sanggi pun menjelaskan, kakak meminta Oh Se-yun untuk menjual saham yang kau janjikan sebagai jaminan dengan memberi tambahan sebesar 100 miliar won. Tapi dia menolak, dia lebih memilih transaksi bisnis dibandingkan uang. Jin Sanggi melanjutkan, suara tegasnya menambah ketegangan, Oh Se-yun bukanlah orang yang dari Yewido yang hanya mencari keuntungan cepat. Jin Dogi, yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, berkata dengan keras, dia seperti rentenir yang membuatmu menjaminkan bangunan, lalu mendesakmu melunasi utang, dan akhirnya merampas bangunanmu itu, kau sudah jatuh ke perangkapnya. Dengan nada yang semakin tajam, Jin Dogi melanjutkan, sambil menunjuk Seo Yona, kau akan memulai bangunan supermarket yang pertama dalam waktu dekat kan? Bagaimana dengan biaya konstruksinya? Kau akan membutuhkan banyak dana mulai sekarang, apa kau bisa mengatasinya? Dia akan mengambil semua darimu jika kau membuat satu kesalahan saja. Seo Yona hanya menatapnya, dengan dingin berkata, lalu? Jin Sanggi marah, berkata, apa kau masih belum mengerti? Seo Yona dengan tegas mengungkapkan, jadi maksud kakak, aku mencoba menghindari rubah dan berakhir di sarang harimau. Jin Sanggi tersenyum tipis, mengangguk, ternyata kau mengerti maksudku. Namun, Seo Yona tidak berhenti di situ. Dengan senyum sedikit sarkastik, dia berkata, tidak, justru sebaliknya, aku melarikan diri dari muncung harimau dan bertemu dengan Trigala. Jin Dogi yang mendengarnya langsung bertanya, apa katamu? Seo Yona kembali berbicara, dengan nada serius dan tajam, kakak akan memberi Oh Se-yun tambahan 100 miliar won. Kakak membebankan bunga tinggi pada adik kakak sendiri dan memberikan uang dalam jumlah besar pada orang asing. Dia melanjutkan dengan lebih percaya diri, kalau kalian takut aku kehilangan perusahaan, gunakan uang kalian untuk menghentikannya. Kalian bisa menjaminku 400 miliar ditambah 100 miliar. Jadi totalnya 500 miliar. Dengan penuh keyakinan, Seo Yona tersenyum lagi dan berkata, dengan bunga setengah dari bunganya, Bang, aku akan membayarnya kembali secara perlahan setelah menghasilkan uang.
Dengan begitu, kalian tidak perlu mengkhawatirkan apapun, benar kan? Jindogi bergumam dengan raut wajah cemas. Kalau bertindak sesuai kata-kata Jin Seoyeona, aku tidak mungkin bisa mengambil kembali grup mall. Dia terdiam sejenak, memikirkan dampaknya. Setelah resesi berlalu dan perekonomian mulai membaik, dia akan memperkuat posisinya dan akan bisa melunasi pinjamannya dalam sekejap. Pada sore hari, di kediaman Jin Yongchul, Dojun duduk dengan tenang sambil membaca koran. Matanya menyusuri setiap kata dengan seksama, mencerna berita besar yang sedang mengguncang dunia bisnis. Dengan suara pelan, ia bergumam, Wosung melakukan perang akuisisi yang agresif terhadap dunia tanpa memedulikan IMF. Hasilnya, grup itu bisa memperoleh sekitar 400 perusahaan asing dan melonjak ke posisi kedua dalam dunia bisnis, melampaui grup Soyang yang sedang terguncang akibat krisis ekonomi. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Namun, karena kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan dan kondisi pasar global yang tidak stabil, posisi grup Wosung sangat terguncang. Ketika mereka memperluas bisnis, terutama ke negara-negara berkembang, mereka tidak dapat lepas dari dampaknya. Pada akhirnya, kreditor keuangan grup Wosung menandatangani perjanjian untuk mengubah struktur keuangan dengan grup tersebut. Dojun melipat korannya, lalu menoleh ke arah kakeknya, Jin Yongchul, yang sedang duduk di seberangnya. Dengan nada tenang namun penuh arti, ia berkata, "Nah, grup Wosung benar-benar dibubarkan. Sekarang kerbau besar itu telah jatuh, jadi semua orang akan memperebutkan dagingnya." Kakeknya menatap Dojun dengan penuh perhatian, lalu bertanya dengan nada yang tenang, "Bagaimana denganmu? Apa tidak ada bagian yang kau inginkan? Bukankah kau kaya? Kau masih punya sekitar 1 triliun won, kan?" Dojun tersenyum tipis, mengangkat alis dan berkata, "Kakek tidak boleh melihat tabungan orang lain tanpa izin." Namun, Dojun segera melanjutkan, "Apa ada tempat di mana saya bisa membelanjakan uang?" Kakeknya, dengan nada bijak, menjawab, "Wosung Marine Building, perusahaan satu ini cukup berguna." Dia pun mengambil dokumen dari meja dan memberikannya pada Dojun. "Coba lihatlah, itu seharusnya cukup untuk melengkapi perusahaanmu." Dojun memeriksa dokumen itu dengan seksama, lalu berkata, "Saya tidak berniat melengkapi perusahaan saya. Saya bukan kekurangan uang, melainkan orang. Walaupun saya mengambil alih perusahaan itu, tidak ada yang akan mengelolanya." Kakeknya tersenyum dan berkata, "Aku akan meminjamkan orangku." Dojun terkejut mendengar itu, dan kakeknya melanjutkan, "Semua orang khawatir karena tidak punya uang, tapi kau khawatir karena tidak punya orang." Dojun bergumam pelan, "Kakek memiliki maksud lain." Kemudian, Dojun bertanya lebih lanjut, "Apa kakek mau saya pinjami uang untuk mengakui sisi perusahaan itu?" Kakeknya menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak sulit bagi Soyang untuk mengambil alih perusahaan itu. Ada rumor kami akan melakukan restrukturalisasi, masa kami malah mengambil alih perusahaan lagi? Pemerintah tidak akan tinggal diam, jadi aku membutuhkanmu untuk menjadi direktur boneka. Aku akan mengambilnya saat keadaan sudah tenang." Dojun terkejut, matanya terbuka lebar, dan ia bergumam, "Kakek menyuruh Fantasi untuk mengambil alih Wosung Marine Shipbuilding, lalu menyerahkannya pada grup Soyang jika saatnya tiba." Ia berhenti sejenak, mencoba memahami skenario yang ada di depannya. Meskipun Soyang Heavy Industries bertanggung jawab atas pembuatan kapal, mereka bukan nomor satu. Industri kapal dayun menempati peringkat pertama dalam industri itu. Tapi jika Soyang dan Wosung digabungkan, kedua perusahaan itu dapat mendorong dayun ke posisi kedua dan jadi nomor satu dalam industri kapal. Dojun menyadari betul maksud kakeknya. Pada dasarnya, kakek memberitahuku kalau dia akan memanfaatkanku. Dengan satu tatapan penuh makna, Dojun tahu bahwa jalannya kini sudah ditentukan, meskipun ia hanya menjadi bagian dari rencana besar yang melibatkan kekuasaan dan permainan di balik layar. Tiba-tiba, kakeknya berkata, memecah lamunan Dojun. "Kau tidak perlu melakukannya kalau tidak mau." "Tidak apa-apa," kata kakeknya dengan nada tenang. Dojun bergumam dalam hati, "Aku tidak perlu melakukannya kalau tidak mau." Lalu ia bertanya, "Apa saya benar-benar tidak perlu?" Ia kembali bergumam, "Kalau begitu, aku akan mencoba menguncinya." Tiba-tiba, sebuah dokumen diletakkan lagi di atas meja. Dojun melihatnya dengan kaget, lalu membuka dokumen itu. Matanya membelalak saat membaca kepala surat yang bertuliskan perjanjian kerjasama bisnis. Dojun kembali bergumam, salinan kontrak antara Fantasi dan Soyang Mal. Kakeknya hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dojun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kakek mengatakan dia tahu semua tentang kontrak ini dan mengancam akan mengembalikan keadaan jika aku membuatnya kesal, pikirnya. Dojun tersenyum dengan penuh keyakinan, "Tentu saja saya akan melakukannya dengan senang hati." "Baiklah, saya akan melakukannya sesuai perintah kakek," katanya dengan nada tegas. Kakeknya tersenyum kembali, tampak puas dengan respons Dojun. "Dojun, aku benar-benar menyukaimu," ujarnya dengan lembut. Dojun menatap kakeknya, ia membalas, "Saya mengetahuinya." Kakeknya melanjutkan dengan penuh pujian, "Maksudku, aku menyukaimu karena kau langsung mengerti ucapanku tanpa perlu kujelaskan secara mendetail." Dojun bergumam dalam hati, "Aku juga sangat menyukai kakek. Aku menyukai caranya yang mengancam cucu kesayangannya tanpa ragu.
hatinya menghangat, meskipun sering kesan ketegangan yang terselip di antara mereka. Keesokan harinya, di Yewidou, tepatnya di kantor cabang Fantasy Investment, suasana terasa sedikit tegang. Oh Se-yun menatap Do-jun sebelum berkata, kreditor utama grup Wosung menghubungiku. Mereka bertanya apakah kita tertarik untuk mengambil alih Wosung. Do-jun mengernyit dan bergumam dalam hati, sebenarnya aku sedang berpikir bagaimana cara mengangkat isu tentang grup Wosung pada Om, kebetulan sekali, jangan-jangan. Tiba-tiba, ia berkata, Om, apakah kreditor itu memberi penawaran yang menggiurkan? Oh Se-yun menatapnya tajam sebelum tersenyum kecil. Bagaimana kau bisa tahu? Kau benar-benar seperti Canayang, ucapnya dengan nada kagum. Do-jun bergumam dalam hati lagi, itu pasti perbuatan kakek, dia pasti sudah memberitahu para kreditor dan mengirim mereka pada kami. Oh Se-yun melanjutkan, mereka menjanjikan keringanan utang. Mereka mengajak kita untuk bertemu dan berdiskusi jika kita berminat. Mereka meminta kita datang tanpa rasa khawatir karena bisa memastikan kita tidak akan merugi dalam kesepakatan ini. Do-jun tersenyum tipis. Kita benar-benar tidak akan merugi dalam kesepakatan ini. Oh Se-yun menatapnya dengan penuh selidik, kau pasti mengetahui sesuatu, kan? Do-jun mengangguk pelan sebelum menjawab, ya, sebenarnya. Setelah itu, Do-jun mulai menjelaskan secara rinci apa yang telah ia bicarakan dengan kakeknya. Oh Se-yun mendengarkan dengan seksama, lalu Oh Se-yun berkata, dia menyodorkan dokumen kontrakmu dengan bibimu, katanya dengan nada serius. Do-jun mengangguk, memastikan bahwa itu memang kontrak yang dimaksud. Oh Se-yun menghela napas dan menggaruk kepalanya. Wah, dia benar-benar orang tua yang menyeramkan. Do-jun tersenyum tipis, saya tidak tahu apakah ada makna yang lebih dalam. Tapi pertama-tama, kita harus melangkah maju dulu. Dalam hatinya, Do-jun bergumam, untuk mengambil alih grup Mal, hal pertama yang harus kami lakukan adalah memastikan kakek mentransfer seluruh sahamnya ke Soyang Logistik dan menyerahkannya pada Bibi. Jika pengalihan saham ini tidak terjadi, Fantasy akan meminjamkan 400 miliar won tanpa jaminan apapun, dan bahkan melakukan tindakan bodoh seperti membangun supermarket tanpa uang muka. Do-jun pun berkata dengan tenang, begitulah cara kakek meminta bantuan. Itu juga berarti dia akan berpura-pura tidak tahu jika kita mencaplok grup Mal. Kita harus mengabulkan permintaan kakek karena kita juga mendapatkan sesuatu. Mendengar itu, Oh Se-yun sedikit emosi dan berkata, bukan kita, tapi kau, bicaralah yang benar. Do-jun tersenyum tipis, lalu mengoreksi ucapannya, baiklah, saya akan mengulanginya. Saya yang akan mengambil alih grup Mal. Om bisa membeli Bosong Shipbuilding dan mendapat keuntungan yang sangat besar saat menjualnya ke grup Soyang. Oh Se-yun terkejut dan menatap Do-jun dengan ragu, kau akan memberikan seluruh keuntungan itu padaku, tanyanya. Do-jun mengangguk dan menjawab dengan santai, ya, Om bisa menganggapnya sebagai bonus khusus untuk CEO. Oh Se-yun yang mendengar itu pun terjengang, tidak menyangka Do-jun akan menyerahkan keuntungan sebesar itu padanya. Sementara itu, Do-jun bergumam dalam hati, agar bisa mempertahankan Om lebih lama, uang tak perlu dipusingkan. Dia lalu mengingat sesuatu dan kembali bergumam, kapan itu, dia pernah bilang akan pensiun setelah 5 tahun lagi bekerja, aku harus membuatnya menunda masa pensiun jika ingin menyelesaikan ini, bagaimanapun caranya. Do-jun pun segera bangkit dari tempat duduknya dan berkata, saya akan pergi menemui kakek. Sambil berjalan menuju pintu, dia berkata lagi, saya harus memberitahu kakek kalau kita akan membeli Wosung. Tiba-tiba, Oh Se-yun berteriak, hei, kau mau kemana? Aku belum selesai bicara, hei. Namun, Do-jun tidak menghiraukannya dan terus pergi, meninggalkan Oh Se-yun yang masih kebingungan. Pada malam harinya, di kediaman Jin Yongchul, Jin Sang-yi menemui ayahnya dan berkata, meskipun akan lebih baik jika kita membeli Bosong Shipbuilding seperti yang ayah katakan, pemerintah akan mempertanyakan langkah tersebut karena kita seharusnya sedang melakukan restrukturisasi. Jin Yongchul tersenyum dan berkata, itu sebabnya aku menyuruh orang lain untuk melakukannya. Aku akan meminta mereka membeli perusahaan itu, lalu kita mengambil alih ketika keadaan sudah tenang. Jin Sang-yi menatap ayahnya dan bertanya, apa yang ayah maksud itu fantasi? Jin Yongchul tertawa kecil, jadi kau mengetahuinya dengan jelas. Saat ini, satu-satunya perusahaan yang bisa mengalirkan uang sebanyak itu adalah perusahaan penanaman modal asing. Fantasy punya hubungan erat dengan kita, jadi bukankah itu tidak masalah? Jin Sang-yi pun bergumam dalam hati, aku benar-benar ingin tahu seperti apa hubungan erat yang ayah maksud. Kemudian, dia bertanya, apa dia bilang bahwa mereka akan bekerja sama? Jin Yongchul mengangguk, benar, bukankah mengakuisisi perusahaan bagus dengan harga murah, lalu menjualnya dengan harga tinggi beberapa tahun kemudian adalah keahlian Oh Se-yun, dia tidak bisa menolak karena aku juga akan membantunya mengakuisisi perusahaan itu secara aktif. Jin Sang-yi berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, kalau begitu, saya akan bertemu dengan Oh Se-yun, karena kita hanya meminjam nama perusahaannya, saya akan mengurus sendiri pembeliannya. Jin Yongchul menatap putranya dengan tajam dan berkata, menanganinya tidak akan mudah. Jin Sang-yi langsung berkata, apa?
Jin Yongchul tersenyum tipis dan berkata dengan tegas, aku sedang membicarakan Oh Se-yun. Dia bukan orang yang akan berkata, terima kasih, atau, mari kita lakukan yang terbaik. Jika kau mengambil alih proses akuisisi itu. Jin Sangyi bergumam dalam hati, sebenarnya, aku mengerti apa maksud ayah. Ia mengepalkan tangannya dan berpikir lagi, namun, aku harus berpura-pura tidak menyadarinya. Sekarang adalah kesempatan emas untuk mencari tahu apa yang ayah maksud dengan hubungan dekat. Akhirnya, dia berkata, saya tidak mengerti maksud ayah, dia bilang akan menggantikan kita mengakuisisinya, bukan menjadi pesuruh. Jin Yongchul menatap putranya dengan tajam dan berkata, bukankah ada kasus di mana pemain pengganti justru mendapatkan keuntungan besar? Dia bukan tipe orang yang mau mengikuti perintahmu begitu saja. Jin Sangyi menatap ayahnya dengan serius dan bertanya, apa maksud ayah? Dia mungkin tidak akan menyerahkan Wosung Shipbuilding kepada kita ketika tahu perusahaan itu akan menghasilkan keuntungan. Jin Yongchul mengangguk, benar. Jin Sangyi bergumam dalam hati, apa dugaanku salah? Apa fantasi bukan perusahaan milik ayah? Jika itu perusahaan tersembunyi ayah, Oh Se-yun tidak akan mengutamakan keuntungan besar atau hanya melakukan apa yang ayah perintahkan. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya berkata, saya akan mengurus ini dengan baik, mencegah Oh Se-yun melakukan hal yang tidak perlu. Jin Yongchul menatap putranya dengan penuh keyakinan dan berkata, aku bisa mempercayakan ini padamu, kan? Jika kita ingin memimpin industri pengangkutan LNG, kita harus memiliki Wosung Marine dan Shipbuilding. Kita tidak boleh kehilangan perusahaan ini. Jin Sangyi mengangguk mantap, baik, jangan terlalu khawatir, saya akan memastikan tidak ada masalah dalam hal ini. Jin Yongchul menatap putranya dengan tajam dan berkata, Sangyi, aku tahu kau tidak puas, tapi kau harus ingat kalau ini tindakan terbaik yang bisa kita lakukan. Akan ada kesempatan di masa depan. Jika kau tidak melewatkan kesempatan itu dan bisa mengembangkan perusahaanmu, perusahaan itu akan segera menjadi sebesar grup Soyang saat ini. Ayah yakin kau dan kakakmu dapat melipat gandakan apa yang kalian miliki. Jin Sangyi menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, saya akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi harapan ayah. Namun, dalam hati, ia bergumam, pasti ada sesuatu yang terselubung di balik kata-kata itu. Biasanya, ada sesuatu yang ayah sembunyikan saat menghibur kami. Keesokan harinya, di kantor cabang Fantasy Investment, Jin Sangyi tiba-tiba memasuki ruangan Oh Se-yun. Dengan ekspresi serius, ia menatap CEO Fantasy Investment itu dan berkata, saya mohon bantuan Anda, CEO. Oh Se-yun sedikit terkejut mendengar permintaan langsung dari Jin Sangyi. Dengan tenang, ia menjawab, apa ada sesuatu yang bisa saya lakukan? Saya dengar Pak Presiden Jin sudah mengatur semuanya. Jin Sangyi menghela napas kecil sebelum berkata, alangkah baiknya jika segala sesuatu berjalan lancar sesuai rencana. Tapi Anda tahu sendiri bagaimana kenyataannya. Pasti akan ada orang-orang yang mencoba menghalangi Anda. Oh Se-yun memperhatikan ekspresi Jin Sangyi dengan saksama, lalu dalam hati ia bergumam, ini tidak terduga, dia terlihat rendah hati. Berbeda sekali dengan ucapan Jin Dogi yang mengatakan bahwa dia sangat sombong. Namun, tetap menjaga sikap profesional, ia menjawab, hanya segelintir orang bodoh yang tidak tahu bahwa Soyang sudah mengincar perusahaan ini yang akan mencoba menghalangi kita. Yah, saya harap Anda dapat memimpin kami dengan baik. Jin Sangyi pun duduk dengan tenang sebelum melanjutkan pembicaraan, saya dengar Anda menjadikan keponakan terkecil kami sebagai bawahan dan mengajarinya berbagai hal. Bagaimana kemampuan Dojun? Mendengar pertanyaan itu, Oh Se-yun berpikir sejenak. Mungkin lebih baik aku mengatakan hal yang ingin dia dengar, pikirnya. Kemudian, dengan nada penuh keyakinan, ia berkata, dia terlahir sebagai seorang gambler. Mungkin bisa dikatakan dia adalah kebalikan dari ayahnya. Jin Sangyi tertarik dengan jawaban tersebut, lalu bertanya lebih lanjut, maksud Anda? Oh Se-yun menjelaskan, dia memiliki insting bagus, tidak ragu-ragu, dan berani, dia juga tahu persis kapan harus maju atau mundur, dan yang paling menonjol adalah kemampuannya membaca situasi sangatlah bagus. Mendengar penjelasan itu, Jin Sangyi tersenyum tipis dan berkata, jadi maksud Anda, dia sangat cocok sebagai trader atau pialang investasi Yewido. Oh Se-yun mendengarnya dan mengangguk, Anda benar, saya rasa dia bahkan lebih baik dari saya belakangan ini. Dia bahkan cukup siap untuk bermain poker sendirian sekarang. Jin Sangyi tersenyum tipis. Menjadi pemain berbakat tidak hanya bagus untuk permainan poker. Oh Se-yun tampak bingung dan bertanya, apa? Jin Sangyi menjelaskan dengan tenang, kemampuan seperti itu juga dibutuhkan oleh pengelola perusahaan. Oh Se-yun bergumam, ku dengar dia yang terbaik dari 3 saudara. Ia mengatakan itu agar Jin Sangyi tidak perlu khawatir tentang Dojun. Namun, ia merasa Dojun sangat cerdik dan sudah mengetahui semuanya dengan akurat, bahkan lebih dari yang dia harapkan. Lalu, Oh Se-yun berkata, saya rasa Anda ada benarnya. Tapi Pak Wakil Presiden, Anda tidak merasa terancam oleh keponakan Anda, kan? Jin Sangyi menatapnya dengan serius dan berkata,
Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi Presiden Soyang selanjutnya, tapi saya yakin Presiden Soyang generasi ketiga adalah Do Jun. Mendengar itu, Oh Se-yun terdiam, termenung dengan pikiran yang mendalam. Jin Sangi pun tersenyum tipis sebelum melanjutkan, yang akan saya lakukan hanyalah menjaga bagian saya dan memastikan Do Jun tidak bisa mengambilnya. Bukankah dengan begitu anak-anak saya juga tidak akan kelaparan? Oh Se-yun tersenyum sinis, matanya tajam menatap Jin Sangi. Ia bergumam dalam hati, Do Jun benar. Jin Sangi bergerak dengan menganggap Do Jun sebagai pesaingnya. Senyum sinis itu mengungkapkan pemikiran mendalamnya tentang permainan kekuasaan yang tengah terjadi di antara mereka. Sementara itu, di sisi lain, Seo Yona berbicara dengan bawahannya. Apa kau yakin? Tanyanya dengan nada serius. Bawahannya menjawab, ya. Seo Yona melanjutkan, apakah kakakku yang mengambil keputusan? Bawahannya ragu sejenak, lalu menjawab, mungkin tidak. Saya rasa mereka tidak perlu meminta persetujuan wakil presidir jika hanya berinvestasi sejumlah 20 miliar won. Beliau hanya memberikan instruksi untuk berinvestasi di bisnis startup secara agresif tahun lalu, dan tim mulai bergerak setelah itu. Beliau hanya menandatangani seluruh jumlah investasi. Saya tidak tahu detail pastinya. Tapi orang-orang yang mengetahui hal ini membuat keributan dengan mengatakan bahwa beliau membeli saham dengan nama samaran. Seo Yona mengangguk, berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu tanggal berapa pengumuman investasinya? Bawahannya menjawab, sepertinya mereka akan memutuskan saat harga saham mencapai angka yang tepat, bukan berdasarkan tanggal tertentu. Mereka akan mengumumkannya ketika harga saham mencapai 20.000 won. Seo Yona menatap bawahannya dengan tatapan tajam dan bertanya, 20.000 won, berapa harganya sekarang? Bawahan itu menjawab dengan hati-hati, harganya naik turun di angka 10.000 won. Saya dengar beberapa orang sudah mulai menjual saham mereka. Dengan suara tegas, Seo Yona berkata, Direktur Lim, aku akan memberimu waktu 2 hari untuk mendapatkan informasi detailnya. Jika kau menunjukkan keraguan seperti ini lagi, aku akan mengevaluasi ulang penilaianku terhadapmu. Pastikan kau menyelesaikan ini dengan baik. Ingat, jabatan sebagai eksekutif perusahaan hanya berlaku selama 1 tahun. Direktur Lim hanya bisa mengangguk dan berkata, baik, lalu segera pergi. Seo Yona bergumam dengan keyakinan, jika sahamnya mencapai 20.000 won, Soyang Elektronik akan berinvestasi di sana. Itu berarti harga saham pasti akan naik hingga 20.000 won. Dan begitu berita tentang investasi Soyang Elektronik tersebar, harga sahamnya akan kembali meroket, setidaknya 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Dengan suara tegas, dia kemudian berkata, siapkan mobil untukku, aku ingin pergi ke Yewido sambil menghubungi seseorang. Beberapa saat kemudian, Seo Yona pun sudah tiba di Yewido. Dengan penuh perhatian, dia berkata, New Data Technology, saya dengar perusahaan ini sedang populer akhir-akhir ini. Oh Se-yun pun mendengarnya dan bertanya, apa? Apa Anda benar-benar tidak mengetahui CEO? Dia lalu duduk dan melanjutkan, saya akan kecewa jika Anda tidak mengetahuinya. Oh Se-yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, CEO Jin, selalu ada sektor saham yang sedang populer, perusahaan itu adalah salah satunya. Namun, Seo Yona tidak terlihat begitu terkesan, kasus ini cukup istimewa, tapi sepertinya informasi Anda agak terlambat, ujarnya. Oh Se-yun pun menghela napas dan dengan serius berkata, CEO Jin, saya mohon pada Anda, jangan tertipu oleh rumor yang beredar. Anda seakurat dan sebijak apapun dalam mencari informasi, jangan pernah berpikir untuk berinvestasi saham. Anda sudah menjadikan aset pribadi Anda sebagai jaminan. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada saham perusahaan Anda? Jika Anda menyentuh uang perusahaan tanpa alasan yang jelas, Anda bisa kehilangan segalanya. Sebaiknya Anda fokus menjalankan perusahaan saja. Saya tidak mengatakan ini sebagai kreditor, tapi sebagai pakar di bidang ini, sekaligus orang yang memiliki hubungan dekat dengan Anda. Do Jun yang ada di sana pun bergumam, aku berterima kasih karena Om mencoba menghentikan Bibi. Bukankah ciri konglomerat generasi kedua adalah menjadi makin keras kepala jika makin banyak orang yang tidak setuju dengan mereka? Seo Yona sedikit kesal mendengar itu, lalu berkata, CEO, sepertinya Anda salah paham. Anda hanyalah seorang kreditor, itu artinya Anda bukan pemegang saham. Menggunakan dana perusahaan untuk sementara waktu bukan tindakan ilegal, kan? Oh Se-yun menanggapi dengan marah, bagaimana jika Anda menderita kerugian, posisi saat ini tidak memungkinkan Anda pulih dari situasi ini. Seo Yona tidak gentar, ia menjawab dengan kesal, itu sebabnya saya datang ke sini untuk mengonfirmasinya. Anda tidak seharusnya marah seperti ini pada saya. Do Jun yang ada di samping pun berkata, baiklah, baiklah, daripada bersikap seperti ini, bagaimana kalau kita membicarakan hal ini dengan tenang? Lalu Do Jun berkata lagi, mungkin Bibi akan merubah pikiran setelah kita membahas detailnya. Seo Yona pun mengangguk, saya rasa ucapan Do Jun ada benarnya. Baiklah, pertama-tama saya akan memberitahu apa yang saya ketahui. Soyang Elektronik akan segera menginvestasikan 20 miliar won. Sahamnya mungkin akan melonjak, jadi saya tidak bisa hanya duduk diam setelah mengetahui hal ini, kan?
Oh Seyun menanggapi dengan tenang, CEO Jin, kami juga sudah mengetahuinya. Tapi seorang investor tidak akan pernah bisa mempercayainya sampai uang itu masuk ke rekening banknya. Banyak kasus kontrak investasi gagal, bahkan yang sudah ditandatangani. Seo Yona dengan kesal berkata, CEO, Anda keras kepala sekali. Saya juga sudah berkali-kali mendatangi dan membatalkan kontrak investasi. Setidaknya saya tahu hal mendasar seperti itu. Seo Yona pun berkata lagi dengan kesal, jadi, saya mengatakan ini dengan percaya diri. Investasi sebesar 20 miliar won, Soyoung Electronics menggunakan uang sekecil itu untuk membayar biaya jasa desain ponsel, jadi, kenapa harus ragu? Dojun yang ada di sana bergumam, Bibi sudah membuat keputusan dan datang kemari hanya untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Lalu, dia tersenyum sinis, bergumam lagi, karena itu juga yang aku inginkan. Seo Yona melanjutkan, anehnya, mereka akan mengumumkan fakta bahwa Soyoung Electronics akan berinvestasi saat harga saham mencapai 20.000 won. Bukankah itu artinya setidaknya harga saham akan mencapai 20.000 won, dan ketika pengumuman investasi dibuat, harganya akan langsung meningkat jadi 2 kali lipat. Apa saya salah? Oh Seyun pun menanggapi, jadi, Anda ingin membelinya sekarang saat harganya 40.000 won dan menjualnya saat harganya menembus 40.000 won. Apa benar? Seo Yeona pun tersenyum ceria, itu maksud saya. Oh Seyun pun menatapnya dengan tajam, lalu berkata, kalau begitu Anda bisa menjalankannya sendiri, kenapa Anda harus kemari untuk memberitahu saya? Seo Yona pun menjawab, ya, mungkin untuk menghilangkan sebagian keraguan saya. Oh Seyun pun berkata, saya tidak akan mengatakan apapun lagi, karena saya rasa Anda sudah mengambil keputusan, Anda harus menjual semuanya saat harganya mencapai 40.000 won, hanya ini yang bisa saya katakan pada Anda. Seo Yona pun tersenyum dan berkata, 40.000 won, kan, akhirnya kita sepakat juga setelah sekian lama, saya juga memikirkan hal yang sama. Dojun bergumam, akhirnya Bibi mendengar apa yang dia inginkan. Sekarang setelah mengafirmasi bahwa seorang pakar seperti Oh Seyun setuju dengannya, dia akan mengumpulkan semua uang dari afiliasinya untuk membeli saham Neodata Teknologi sebanyak yang dia bisa. Dan setelah mendapatkan keuntungan 4 kali lipat, dia akan sangat bersemangat, hingga benar-benar melupakan peringatan Oh Seyun. Lalu Dojun bergumam lagi, dia mungkin akan mempertimbangkan apakah akan menginvestasikan lagi seluruh uang yang dia peroleh. Tapi saat melihat harga saham kembali naik, dia tidak akan bisa mengatasi keserakahannya yang membara. Dengan begitu, Dojun tersenyum sinis, dan bergumam lagi, dia akan berlari ke jalan buntu yang kuinginkan, beberapa yang kuinginkan. Beberapa hari kemudian, ada orang yang bersorak dan menghela napas saat melihat pergerakan harga saham. Pasar saham pada paruh kedua tahun 1999 dilanda badai karena fluktuasi harga saham yang diakibatkan oleh Nedata Teknologi. CEO Lee Seung-hun bahkan mengadakan konferensi pers darurat. Dia mengatakan di hadapan publik bahwa Nedata Teknologi telah memutuskan bermitra dengan grup Soyoung untuk memasuki pasar global. Pada malam hari, di rumah Dojun, bibinya berkata, Dojun, apakah aku benar-benar harus menjualnya? Bukankah itu tindakan bodoh? Dojun berkata dengan tenang, jual saja, insting CEO hampir tidak pernah salah. Lalu bibinya berkata, tapi harganya terus naik. Dojun menjawab, ketika harga saham turun, pasar akan dibanjiri oleh orang yang mencoba menjual saham mereka. Saya yakin Bibi mengetahuinya dengan baik. Bibi akan kehilangan semuanya jika melewatkan waktu yang tepat, bahkan hanya sedetik, Bibi sudah mendapatkan banyak uang dari itu. Bibinya pun berkata, kau juga sudah menjualnya semua. Dojun menjawab, kami sudah menjual semuanya saat harganya sekitar 38.000 won, itu sudah cukup karena kami sudah mendapatkan untung 25 kali lipat. Lalu Dojun bergumam lagi, berbeda dengan ucapanku, sebenarnya saham itu masih berada dalam genggamanku. Mendengar itu, bibinya pun kaget. Apa, 25 kali lipat? Lalu Dojun berkata, ya, karena kami membelinya saat perusahaan itu baru terdaftar di pasar saham. Harganya sekitar 1.500 won. Bibinya berkata, hei, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Dojun menjawab, saya tidak mengetahuinya karena ini sesuatu yang dilakukan perusahaan, tentu saja mereka tidak akan melewatkan hal-hal seperti itu karena perusahaan kami adalah perusahaan investasi. Bibinya bertanya lagi, kalaupun perusahaan yang membelinya, bukankah uangmu juga disertakan di sana? Dojun menjawab, saya tidak punya banyak uang sekarang, sebagian besar dari uang itu sudah masuk ke dana pemilu paman dan tanah di Kelurahan Sangnem yang diterima sebagai imbalannya masih belum mengalami banyak kemajuan. Setahu saya jumlahnya sekitar 500 juta won. Bibinya menggigit jari mendengar itu, dan Dojun bergumam dalam hati, Bibi mungkin tidak mendengar apa yang kukatakan, jelas sekali dia hanya memikirkan keuntungan sebesar 25 kali lipat yang kudapatkan, lalu tiba-tiba, Dojun berkata lagi, Bibi, masih banyak peluang untuk mendapatkan uang saku di masa depan, jangan terlalu terpaku pada hal itu, dan jual semua sekarang. Keesokan harinya, di Yewido, Oh Seyun berteriak dengan penuh emosi, semua sudah gila.
Sekarang kapitalisasi pasar mencapai triliunan. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan harga saham perusahaan yang merugi 30 miliar won menjadi setinggi ini, kecuali bahwa keadaan benar-benar sudah gila. Dojun yang duduk di dekatnya hanya tersenyum tipis. Sambil melirik koran di tangannya, ia berkata dengan santai, "Apa menurut Om, orang-orang yang membeli saham akan peduli pada detail seperti itu? Sekarang, ada yang bilang bahwa siapapun yang tidak ikut dalam kegilaan ini adalah orang bodoh." Oh Se-yun menghela napas panjang, masih dengan nada kesal. Harganya bisa menurun drastis dalam sekejap, semua ini tidak akan ada gunanya, seperti tisu toilet, itu bisa saja terjadi besok, kita harus menariknya sekarang juga. Namun, Dojun tetap tenang dan menimpali, "Om, walaupun prediksi saya salah, bukankah kita hanya akan kehilangan dana perusahaan sebesar 3 miliar won dan 500 juta won uang pribadi saya? Bagi Fantasia, kehilangan 3 miliar won bukanlah apa-apa, hal yang sama berlaku untuk uang saya. Mari kita lihat bagaimana akhirnya." Oh Se-yun terdiam sejenak, lalu berkata dengan ragu, "Kau mengatakannya beberapa waktu lalu, kan, kau memperkirakan angkanya akan mencapai 250 ribu won." Dojun tersenyum penuh arti dan menjawab, "Ya, tapi Om bilang itu mustahil, dan Om pun menjual saham pribadi Om." Oh Se-yun tak bisa berkata apa-apa lagi, ia hanya terdiam, menyadari bahwa ia mungkin telah melewatkan sesuatu yang besar. Sementara itu, di SY Departemen, manajer Kim menatap CEO Yona dengan wajah tegang, dengan suara penuh kekhawatiran, ia berkata, "Bu CEO, ini sangat berbahaya, kita sudah menggunakan pinjaman yang seharusnya dibayarkan untuk semua toko di Maldan dan malah mengalirkannya ke New Technology. Selain itu, kita bahkan membayar komisi besar kepada para pemain di pasar pinjaman swasta Yongdong. Melakukan transaksi dengan nama pinjaman seperti ini sangat berisiko." Namun, CEO Yona hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, "Kita hanya butuh waktu 2 bulan, tutup mulutmu baik-baik agar semua ini tidak bocor sampai batas waktu tertentu." Manajer Kim tampak ragu dan mencoba berbicara lagi, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, CEO Yona langsung mengebrak meja dengan keras. "Apa kau tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan saat ini?" Serunya dengan tajam. Ia menatap tajam manajer Kim sebelum melanjutkan, "Kita justru sedang berusaha bertahan dengan restrukturisasi minimal. Apa kau baru akan sadar setelah aku memecat lebih dari setengah jumlah karyawan, seperti yang dilakukan afiliasi Soyang lainnya, atau lebih tepatnya seperti grup Dayun dan grup Jungil?" Manajer Kim pun dengan cepat merendahkan kepalanya dan berkata, "Maafkan saya, Bu CEO." Namun CEO Yona tak tinggal diam. Dengan suara yang semakin tegas, ia berteriak, "Pastikan mulutmu rapat-rapat. Jika kau tidak bisa menghentikan rumor tersebut, kau akan tahu seperti apa restrukturisasi yang sebenarnya. Aku akan merombak lebih dari separuh perusahaan yang beroperasi di mall, dan mengganti karyawan hotel mulai dari level manajer dengan pekerja tidak tetap. Apa kau mengerti?" Manajer Kim yang semakin cemas hanya bisa menundukkan kepala dan berkata pelan, "Ya, saya mengerti." Setelah itu, dia segera pergi meninggalkan ruangan. CEO Yona lalu menyandarkan dirinya di kursi dan bergumam dengan suara pelan, "Aku juga ingin berhenti di titik ini." Sejenak ia terdiam, lalu melanjutkan, "Aku mendengarkan kata-kata Dojun yang menarik investasinya di angka 40 ribu won. Tapi saat melihat harga sahamnya kembali melonjak, aku terbawa emosi dan membelinya lagi." Dia meremas tangannya, seolah mencoba menenangkan diri. Tidak ada siapapun yang tahu hal ini, kecuali Direktur Pelaksana Kim yang bertugas menyediakan dana. Tapi jika dilihat dari harga saham yang terus meningkat, aku merasa bahwa dalam seminggu aku bisa mendapatkan keuntungan yang biasanya baru bisa adikku dapatkan selama sebulan. Yona menatap jauh ke depan, seolah berusaha memikirkan jalan yang harus dia pilih. Jadi bagaimana aku bisa berhenti? Pikirnya dalam hati, merasa semakin terjebak dalam kegilaan pasar saham yang terus bergulir. Beberapa saat kemudian, sebuah bus berhenti di depan gedung SY Departemen. Tak lama setelahnya, Dojun masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi tenang. "Kenapa Bibi ingin bertemu saya?" tanyanya. Bibinya yang sejak tadi gelisah langsung berdiri dan menghampirinya. "Dojun," katanya, sebelum melanjutkan dengan nada memohon, "apakah kau bisa membantuku meminta pada CEO untuk menunda pembayaran bunganya sebentar? Penjualan di mal anjlok karena perekonomian sedang kacau. Departemen F dan B adalah satu-satunya yang menghasilkan uang." Dojun menatap bibinya dalam diam, lalu bergumam dalam hati, "Bibi telah menginjakkan kaki di rawa yang tidak bisa dia tinggalkan." Setelah beberapa detik, Dojun akhirnya bertanya, "Apa penjualannya seburuk itu?" Bibinya menghela napas panjang sebelum menjawab dengan suara lelah. "Lebih dari 70% kamar hotel kosong, orang-orang datang ke mal hanya untuk membeli bahan makanan, karena mereka harus makan untuk bertahan hidup. Sulit untuk membedakan apakah ini masih sebuah mal atau hanya sekadar pasar." Dojun bergumam dalam hati, saat ini harga saham sudah melebihi 200 ribu won, jika Bibi menjual semua sahamnya sekarang, dia akan menghasilkan banyak uang, dan grup akan semakin jauh dari genggamanku. Dengan ekspresi tenang, ia kemudian berkata, "Maaf, Bi." Bibinya menatapnya dengan bingung, "Kenapa kau minta maaf?"
Dojun menghela napas, kalau saja Bibi tidak menjual saham itu saat harganya masih 40.000 won, masalah ini akan selesai dengan mudah. Bibinya tertawa kecil. Oh, maksudmu itu, tidak apa-apa. Lagi pula, aku memang tidak cocok dengan saham. Selain itu, aku sudah mendapat keuntungan 4 kali lipat. Aku harus puas dengan itu. Dojun mendengar jawaban itu dan tersenyum tipis. Haruskah aku menyemangatinya sekali lagi? Pikirnya. Dengan nada ringan, ia berkata, sepertinya harganya akan naik melampaui 300.000 won. Besar sekali, kan? Bibinya langsung kaget. Apa, 300.000 won? Namun, tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya. Dojun yang memperhatikan perubahan ekspresinya pun bergumam dalam hati, sudut bibirnya terangkat. Walaupun hanya sesaat, aku yakin dia membeli kembali saham itu tanpa sepengetahuanku. Dengan senyum sinis, Dojun bergumam lagi. Aku harap dia menginvestasikan cukup banyak uang hingga membuat bisnis malnya goyah. Lalu, dengan nada santai, ia menambahkan, ya, tapi saya dengar harga saham bisa jatuh kapan saja. Bibinya langsung menatapnya tajam, apa maksudmu? Dojun tersenyum samar, Yowido menilai angkanya bisa mencapai sekitar 300.000 won. Tapi mengingat harga sahamnya terus naik tanpa turun sedikit pun, kita tidak tahu kapan harganya akan jatuh. Bibinya menatap Dojun dengan serius, jadi maksudmu ini berbahaya? Dojun mengangguk sedikit, tapi jika Bibi menariknya pada saat yang tepat, Bibi akan mendapat banyak uang. Karena itulah orang-orang masih bertahan, high risk, high return, Bibi tahu kan? Bibinya tertawa kecil, tentu saja. Dojun pun mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan nada peringatan, saya hanya mengatakan ini untuk berjaga-jaga, jadi jangan berpikir untuk membelinya lagi sekarang, Bibi tahu kan, harganya akan jatuh. Sambil menurunkan tangannya kembali, ia menatap bibinya lekat-lekat. Bibinya tertawa dan berkata, kau anggap apa aku ini, jangan bicara sembarangan. Melihat reaksinya, Dojun segera bangkit dari tempat duduknya dan berkata, saya akan coba berbicara dengan CEO, jangan terlalu mengkhawatirkan hal ini. Dia bukanlah orang yang mengabaikan keadaan atau hanya fokus pada uang. Bibinya tersenyum dan berkata, ya, aku serahkan hal itu padamu, keponakanku. Sambil tersenyum, dia menambahkan, aku pasti akan membayar utang budi ini, kau tahu kan? Dojun pun tersenyum tipis, ini tidak bisa disebut utang budi, kita kan keluarga. Namun dalam hati, ia bergumam, kami adalah keluarga, dan keluarga selalu menimbulkan masalah. Dengan pikiran itu, Dojun membuka pintu dan melangkah keluar. Setelah keluar, Dojun dikejutkan oleh suara seseorang. Anu, General Manager Jin. Dojun menoleh dan melihat seorang pria yang tampak gugup. Apa Anda ingat saya? Lanjut pria itu. Dojun menatapnya sejenak lalu bergumam dalam hati, orang ini, bukankah dia yang datang bersama Bibi saat Bibi meminjam uang dari Fantasi? Dia direktur pelaksana yang bertanggung jawab atas keuangan, kan? Kemudian, Dojun bertanya, apa Anda Pak Direktur Pelaksana Lim? Direktur Lim menatap Dojun dengan ekspresi sedikit gugup, lalu berkata, ya, Anda benar, ternyata Anda mengingat saya. Dojun memperhatikan pria itu sejenak, lalu bergumam dalam hati, sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu padaku. Kemudian, dengan nada santai, Dojun berkata, oh ya, Pak Direktur Pelaksana, apa Anda bisa membuatkan saya secangkir kopi? Saya tidak tahu apa yang membuat Bibi terburu-buru, tapi dia mengusir saya setelah mengatakan hal yang dia inginkan. Direktur Lim segera mengangguk dan menjawab, tentu saja, bagaimana kalau kita ke ruangan saya? Beberapa saat kemudian, di dalam ruangan Direktur Lim, Dojun tiba-tiba terkejut saat mendengar sesuatu yang tidak ia duga. Apa, 140 miliar? Seru Dojun, matanya melebar karena terkejut. Direktur Lim mengangguk dan menjelaskan, dari harga saham 50.000 won hingga 200.000 won, beliau terus-menerus membelinya. Dojun terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, aku tahu Bibi setidaknya akan menaruh sekitar 100 miliar. Tapi aku tidak menyangka dia akan berinvestasi sebanyak itu, dan dia bahkan menggunakan uang perusahaan. Sementara itu, Direktur Lim menundukkan kepalanya, mengusap wajahnya dengan frustasi, lalu berkata dengan suara putus asa, saya sangat cemas akhir-akhir ini, hingga rasanya saya jadi gila. Dojun pun bergumam dalam hati, andai saja dia mempertahankan sahamnya sampai harganya anjlok. Senyum menyeringai muncul di wajahnya, seolah menikmati bayangan skenario yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, di Yewidou, 3 pria parubaya memasuki sebuah ruangan dengan langkah penuh kehati-hatian. Mata mereka menyapu sekeliling, mengamati suasana dengan cermat. Tiba-tiba, suara tenang namun tegas menyapa mereka. Selamat siang semuanya, ujar Dojun, melangkah mendekat dengan percaya diri. Sambil menyerahkan kartu namanya, ia melanjutkan, perkenalkan, saya Jin Dojun. Salah satu pria itu menyipitkan mata, menatap Dojun dengan penuh selidik. Apa Anda cucu dari? Sebelum kalimatnya selesai, Dojun langsung menyela dengan senyum tipis, tepat sekali. Ketiga pria itu saling bertukar pandang, seakan mencoba menakar maksud kedatangan Dojun,
salah seorang dari mereka, akhirnya membuka suara. Jadi, kenapa Anda ingin bertemu dengan kami? Dojun tidak langsung menjawab, ia menarik napas ringan sebelum akhirnya berkata dengan tenang, saya hanya ingin mengatakan, jika ingin mendukung salah satu pihak, ada baiknya jika Anda semua mendukung saya. Sejenak, suasana terasa tegang. Namun, Dojun tetap tenang. Ia melanjutkan dengan nada meyakinkan, saya dengar Anda semua adalah orang-orang yang pandai menjaga rahasia. Karena itu, saya akan berbicara terus terang. Tanpa ragu, ia mengeluarkan 3 amplop coklat dan menyerahkannya kepada mereka. Silakan baca dokumen di dalam amplop ini dulu, katanya, memperhatikan reaksi mereka satu persatu. Ketiga pria itu mengambil amplop masing-masing dan mulai membukanya dengan penuh kewaspadaan. Jika Anda memenuhi satu syarat yang saya inginkan, lanjut Dojun dengan tatapan tajam, maka pernyataan yang ada di dalam dokumen tersebut akan segera diberlakukan. Dojun bergumam pelan, matanya menerawang kosong, sebenarnya apa yang Bibi pikirkan, padahal Bibi tidak tahu banyak soal saham. Pikirannya lalu berputar, mengingat kembali percakapannya dengan Direktur Lim. Saat itu, wajah Direktur Lim terlihat tegang ketika menjelaskan sesuatu kepadanya. Ini karena orang-orang dari Soyang Securities, kata Direktur Lim dengan suara berat. Dojun mengernyitkan dahi, Soyang Securities, tanyanya, mencoba memahami. Direktur Lim mengangguk dan melanjutkan, mereka mengatakan akan memberitahu kapan kami harus menjual saham itu. Tapi kenyataannya, mereka terus menghasut Bu CEO untuk mempertahankannya. Katanya, nilai saham itu masih akan naik. Mata Dojun menyipit, jadi maksud Anda, Bibi melakukan ini karena dituntun oleh orang-orang dari Soyang Securities. Benar, jawab Direktur Lim dengan nada khawatir, saya dengar mereka memang sudah berpengalaman di bidang saham. Tapi tetap saja, saya merasa was-was, mereka terlihat sangat agresif. Dojun tiba-tiba mengangkat alis dan bertanya, apa Anda semua menyukainya? Ketiga pria parubaya itu saling berpandangan, ragu-ragu untuk menjawab, hingga akhirnya salah satu dari mereka membuka suara. Bukankah Fantasi adalah perusahaan investasi terbaik saat ini? Tapi, saya belum pernah mendengar kalau mereka akan merekrut orang dengan tawaran luar biasa seperti ini. Pria parubaya itu menambahkan, karena Anda sudah bilang akan berbicara terus terang, bisakah Anda memberitahu alasan sebenarnya, kenapa Anda memberikan tawaran sebagus ini pada kami? Sebenarnya, syarat apa yang Anda inginkan? Dojun tidak langsung menjawab, dia hanya bergumam dalam pikirannya. Gaji tahunan sebesar 1 miliar won, belum termasuk insentif, jaminan pekerjaan minimal 5 tahun, terlepas dari kinerja mereka. Dengan penawaran ini, dalam waktu 5 tahun, mereka bisa memperoleh uang yang tak akan pernah bisa didapatkan orang lain. Bahkan jika mereka bekerja seumur hidup, selama mereka menerima satu syarat yang belum mereka ketahui. Dojun tiba-tiba berkata, saya dengar Anda semua memberi nasihat pada Bibi Seoyona. Ketiga pria parubaya itu kembali saling berpandangan, mencoba menebak arah pembicaraan Dojun. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara, Dojun melanjutkan, yang harus Anda semua lakukan adalah memastikan bahwa dia tidak menjual saham New Data Teknologi yang dimilikinya hingga akhir. Salah satu dari mereka, yang tampak paling berpengalaman, bertanya, Anda ingin agar dia tidak menjualnya? Dojun tersenyum kecil dan mengangguk, tepat sekali, saya ingin agar Anda semua memastikan bahwa dia tetap menjadi pemegang saham perusahaan itu untuk selamanya. Ketiganya tampak terpana, terdiam dalam kebingungan. Dojun memperhatikan ekspresi mereka dan kembali berbicara dengan nada santai, kenapa Anda semua terkejut begitu? Bukankah ini bukan hal baru dalam dunia saham? Berapa banyak orang yang kehilangan uang mereka karena investasi yang buruk? Saya yakin di antara pelanggan Anda pasti ada banyak yang mengalami kerugian dan bangkrut, hanya karena percaya dengan kata-kata kalian, bukan? Salah satu pria parubaya itu akhirnya angkat bicara, namun, menyarankan padanya untuk tetap memegang saham-saham yang pasti akan turun. Itu agak. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Dojun tiba-tiba memotong, apakah Anda semua dekat dengannya? Ketiga pria itu tampak bingung, salah satunya bertanya, apa? Dojun menatap mereka dengan tatapan tajam, saya bertanya, apakah Anda semua punya hubungan dekat dengan bibi saya? Sudah berapa lama Anda semua mengenalnya? Mereka tidak langsung menjawab, Dojun melanjutkan dengan nada tenang, sejauh yang saya tahu, Anda semua hanya pernah bertemu dengannya sekali saja. Dia lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tersenyum tipis. Dengan hubungan seperti itu, perbuatan Anda semua tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatan, bukan? Tiba-tiba, salah satu pria parubaya itu memberanikan diri untuk bertanya, saya ingin bertanya satu hal pada Anda, kenapa Anda malah ingin menjatuhkannya seperti itu? Dojun tersenyum santai, lalu dengan nada ringan berkata, anggap saja ini pertengkaran kecil di antara keluarga. Beberapa hari kemudian, kami menjual semua saham saat angkanya mencapai 250.000 won. Uang 3 miliar yang perusahaan investasikan melonjak menjadi 500 miliar, sementara investasiku sendiri yang awalnya hanya 500 juta kini telah tumbuh menjadi 80 miliar won. Oh Seyun, meskipun hanya memperoleh 16 miliar won,
tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan atau iri kepadaku. Dia tampaknya ingin menunjukkan sikap seorang profesional sejati, seseorang yang segera melupakan sahamnya begitu sudah menjualnya. Meski begitu, mungkin jauh di lubuk hatinya, dia menyalahkan diri sendiri karena melewatkan kesempatan emas ini. Dojun tersenyum tipis, menatap korannya, lalu bergumam dalam hati. Beberapa hari setelah aku menjual semua saham, harga saham mulai anjlok tanpa henti, layaknya pesawat yang kehilangan kendali. Bibi, yang seharusnya dipenuhi kegembiraan menyambut datangnya milenium baru, kini dipenuhi kepanikan. Dan akhirnya, saham senilai 140 miliar won yang dimiliki Bibi, kini bahkan tidak mencapai 10 miliar won. Di sisi lain, di tempat Seoyona, dia terlihat sangat marah. Dengan wajah merah penuh amarah, dia berteriak dan membanting barang di depannya. Direktur pelaksanaan Lim, kapan mereka akan datang? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk segera memanggil mereka kemari? Teriaknya dengan kesal. Direktur Lim, yang tampak gugup, menjawab dengan suara pelan, saya tidak bisa menghubungi mereka. Mereka tidak masuk kerja, dan telepon mereka juga tidak diangkat. Namun, Seoyona tidak bisa menahan amarahnya dan memarahinya lagi. Sewa beberapa orang untuk membawa mereka kemari, entah dengan menghubungi markas besar polisi, kantor kejaksaan, atau siapapun, lakukan segala cara untuk membawa mereka kemari, perintahnya dengan tegas. Mendengar itu, Direktur Lim terdiam sejenak, lalu berkata, tapi, Buk CEO sudah terlambat untuk mendapatkan uang kita kembali. Dibandingkan menghabiskan tenaga untuk menangkap mereka bertiga, kita harus mencari cara untuk mengganti uang yang hilang. Tiba-tiba, Seoyona dengan tegas berkata, siapkan mobil untukku, aku akan pergi ke Lurahan Pyeongchang. Direktur Lim langsung menanggapi, baik. Kemudian, pada sore hari, Seoyeon akhirnya tiba di kediaman Jin Yong-chul, ayahnya yang sudah menunggu di sana langsung bertanya, berapa? Dengan lemas, Seoyeon menjawab, 140 miliar won. Mendengar itu, ayahnya langsung marah, kau menghabiskan semua uang itu untuk saham, teriaknya dengan kesal, kau ini sudah gila ya, aku mempercayakan bisnis mal padamu, tapi kau malah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada pemilik toko untuk saham, tambahnya dengan penuh amarah. Seoyona pun dengan nada merenggek berkata, maaf, ayah, saya mencoba mencari cara untuk menggalang dana karena anggaran pengelolaan perusahaan sangat kurang. Ayahnya, yang sudah marah, menjawab dengan suara keras, memangnya kau kira semudah itu mendapatkan uang di Yewido? Seoyona menjawab cepat, tapi, ayah, itu adalah perusahaan yang bahkan mendapatkan investasi dari Soyang Elektronik, karena itu saya. Tiba-tiba, ayahnya menatapnya tajam dan berkata, jadi kau berinvestasi di sana hanya karena Soyang Elektronik melakukannya? Dengan nada marah, ayahnya melanjutkan, bukankah kau sudah terpisah dari grup Soyang? Apa masuk akal bagimu untuk mengikuti perusahaan orang lain seperti itu? Seoyona pun membela diri, bukankah Soyang Elektronik yang salah karena sudah menginvestasikan 20 miliar won pada perusahaan yang bangkrut hanya dalam beberapa bulan? Tidak ada bedanya saya dengan Soyang Elektronik. Ayahnya memarahinya lagi, lantas apa yang ingin kau katakan? Seoyona, dengan harapan, berkata, bisakah ayah membantu saya sekali ini saja, asalkan saya bisa mengatasi rintangan ini? Tiba-tiba, ayahnya langsung menimpali dengan tajam, bukankah semua masalah akan beres jika kau meminta bantuan lagi pada Oh Se-yun? Kenapa aku harus membantumu? Seoyona dengan tegas menjawab, tidak bisa, saya tidak bisa meminjam lagi darinya. Tiba-tiba, sebuah dokumen dilemparkan di atas meja oleh ayahnya. Dengan suara yang keras dan penuh tekanan, dia berkata, proses pemisahannya sudah selesai. Jika mau, kau bahkan bisa melepas label Soyang darinya. Sekarang ini adalah perusahaan yang terpisah sepenuhnya, tanpa ada saham Soyang di dalamnya. Jika aku membantumu, itu sama saja dengan menggelapkan uang Soyang. Apa kau ingin melihat ayahmu yang sudah tua ini ditangkap? Seoyona, yang tampaknya semakin terdesak, berkata dengan penuh emosi, ayah tidak bisa melakukan ini pada saya sekarang. Masalahnya akan runyam jika grup mal ini jatuh ke tangan saya sekarang. Kita harus mengembalikannya. Ayahnya dengan nada tinggi berkata, ternyata kau tidak hanya kehilangan uangmu karena saham, tapi juga kewarasanmu. Padahal aku sudah memberimu perusahaan yang sangat kau idam-idamkan, tapi kau malah menolaknya. Seoyona mencoba menjelaskan, bukan begitu, saya hanya meminta ayah untuk menundanya sebentar. Namun, ayahnya semakin marah dan berdiri dengan tegas. Kau ini sudah gila ya? Apakah kau tahu berapa banyak uang yang harus kugelontarkan untuk menyerahkannya ini padamu? Kau ingin aku membuang semuanya? Apakah kepalamu itu masih ada isinya? Seoyona hanya menundukkan kepalanya, tidak bisa membalas perkataan keras ayahnya. Ayahnya menghela napas dengan kesal dan melanjutkan, jadi, kau membeli saham-saham itu atas nama siapa? Apa kau menggunakan nama pinjaman? Seoyona yang terlihat cemas menjawab dengan terbata-bata, kenapa tiba-tiba ayah menanyakannya? Ayahnya langsung marah dan membentak, cepat jawab. Dengan ragu, Seoyona menjawab, iya, ayahnya mendengus kesal, kau ini benar-benar membuatku gila. Seoyona, berusaha untuk tetap tenang, menjawab, memang kenapa ayah, apa ada masalah?
Ayahnya menatapnya tajam. Seo Yona, ya, ayah, jawabnya pelan. Lalu ayahnya melanjutkan, apa orang yang paling kau percayai adalah direktur pelaksanaan? Seo Yona menjawab dengan penuh keyakinan, ya, dia orang yang bisa saya percayai untuk menjaga kunci rumah saya. Ayahnya kemudian bertanya lagi, apa dia loyal padamu? Seo Yona menatap ayahnya dengan wajah bingung. Mungkin, jawabnya ragu, tapi kenapa ayah bertanya seperti itu? Ayah membuat saya takut. Ayahnya menghela napas berat, lalu berkata, sudahlah, lupakan saja, biar aku yang mengurus sisanya, pulanglah dan urus saja perusahaanmu. Seo Yona terdiam sejenak, lalu bergumam pelan, ayah akan mengurusnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah menemukan harapan. Terima kasih banyak, ayah, katanya dengan penuh rasa syukur. Saya akan melakukan yang terbaik mulai sekarang. Mengenai 140 miliar itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melunasinya dalam waktu 1 tahun. Ayahnya tiba-tiba mengernyitkan dahi. 140 miliar, bicara apa kau ini? Seo Yona menatapnya heran, bukankah tadi ayah bilang akan mengurus semuanya? Wajah sang ayah langsung berubah marah. Bisa-bisanya kau masih berkata seperti itu, bentaknya. Sejak perusahaanmu terpisah dari grup, semua pekerjaan dan uang yang ada di perusahaanmu adalah urusanmu, sekalipun kau menghabiskan semuanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Seo Yona menatap ayahnya dengan penuh kebingungan. Ayah, suaranya lirih. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, ayahnya sudah membentak dengan suara yang lebih keras. Yang kumaksud adalah memastikan supaya kau tidak ditangkap, karena sebagai ayah, aku tidak tega melihat putriku satu-satunya masuk penjara. Seo Yona tersentak. Penjara, apa maksud ayah? Tanyanya dengan nada panik. Ayahnya hanya menggeleng pelan, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, kau bisa pulang sekarang. Tapi, ayah, sudah kubilang pulanglah. Ayahnya memotong ucapannya dengan nada tajam, bahkan sekarang melihat wajahmu saja, aku sudah muak. Seo Yona terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Dengan kepala tertunduk dan hati yang terasa berat, ia melangkah pergi dari ruangan itu, membawa perasaan sedih yang tak bisa ia ungkapkan. Beberapa saat setelah percakapan itu, Jin Yongchul pun memanggil Le Hakjai untuk berdiskusi. Le Hakjai menjelaskan bahwa saham itu dibagi di Yendong, tersebar di antara 16 nama orang yang berbeda, mulai dari para direktur hingga Yendong sendiri. Jin Yongchul menghela napas dan bertanya, apa ada bukti keterlibatan Seo Yona? Le Hakjai menjawab dengan tegas, tidak ada. Jin Yongchul menghembuskan napas lega, merasa sedikit lebih tenang. Namun, Le Hakjai mengusulkan, apa Anda ingin menyelidiki identitas orang-orang yang memberi saham itu? Jin Yongchul merespon dengan serius, lebih dari 5 triliun won telah menguap, dan itu bukan uang konglomerat atau uang pajak, melainkan uang orang-orang yang berjuang untuk memberi makan keluarga mereka. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, amarah jutaan orang akan terdengar sampai langit, bahkan pemerintah mungkin akan turun tangan. Jin Yongchul menatap tajam dan berkata, kita harus berhati-hati sampai kita memutuskan siapa yang akan dijadikan kambing hitam. Li Hakjae bergumam, menyadari sesuatu, Pak Presdir tidak melihat ini hanya sebagai penurunan harga saham biasa. Jin Yongchul melanjutkan, aku menghentikan Soyang Elektronik menjual saham Neodata Teknologi saat harganya berada di puncak. Saat itu, kita bisa saja meraup untung 10 kali lipat, tapi risikonya, kita bisa dijadikan kambing hitam. Li Hakjae menatapnya curiga, apa Anda sudah menduga bahwa ini akan terjadi? Jin Yongchul tersenyum tipis dan berkata dengan tajam, mana mungkin aku bisa menduganya, jelas ini ulah para politisi korup itu, karena itulah, menurutku lebih baik jika kita membuang 20 miliar won itu. Bayangkan saja, jika saat itu kita menjual sahamnya, semua orang pasti akan menyalahkan Soyang Elektronik. Li Hakjae kembali bergumam, tapi hal itu tidak terjadi karena kini Soyang juga menjadi korban. Bagaimana mungkin Pak Presdir masih bisa menilai setajam ini meski usianya sudah hampir 80 tahun? Jin Yongchul menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, kantor kejaksaan dan otoritas jasa keuangan sudah memulai penyelidikan. Mereka akan mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Pastikan nama Seo Yona tidak muncul. Li Hakjae menatap serius dan berkata, baik, Pak Presdir, tapi apa yang harus kita lakukan terhadap perusahaan? Jika kita melakukan kesalahan, mungkin Fantasia akan merebut hak pengelolaannya. Jin Yongchul terdiam sejenak, mengulang kata, perusahaan, dalam gumamannya, pikirannya melayang pada Dojun. Lalu, dengan nada yakin, dia tiba-tiba berkata, akan baik-baik saja. Keesokan harinya, di Yewido, Oh Se-yun menatap Dojun dengan serius dan berkata, saham yang kita dapatkan sebagai jaminan hanya 30%. CEO Jin Seo Yona masih memegang 35% saham perusahaannya. Dojun mengangguk dan menjawab, uang yang dia hilangkan mencapai 140 miliar won. Kita harus mendapatkan lagi 25% saham darinya dengan itu. Oh Se-yun tampak ragu, apa dia akan menyerahkannya begitu saja? Dojun tersenyum tipis, dia menghilangkan uang perusahaan sebesar 140 miliar won hanya karena bermain saham. Itu kejahatan yang berat.
Bukankah kita juga harus menambahkan biaya untuk menutupi kerugian itu? Saya rasa kesepakatan ini juga tidak akan merugikan Bibi. Oh Se-yun memandang Do-jun dengan curiga. Lantas apa aku yang akan melakukannya? Apa kau menyuruhku berperan sebagai penjahat lagi? Do-jun tersenyum dan menegaskan, tidak, kali ini saya sendiri yang akan maju. Saya perlu memberitahu siapa sebenarnya pemilik grup Mal. Oh Se-yun terkejut, apa kau benar-benar akan menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya? Selain bibimu yang akan terkejut, keluargamu juga akan lebih waspada terhadapmu. Do-jun tetap tenang dan menjawab, Bibi tidak akan memberitahu orang lain. Bahkan lebih tepatnya, dia tidak bisa memberitahu yang lain. Oh Se-yun penasaran, apa maksudmu? Namun, sebelum Do-jun sempat menjawab, pintu tiba-tiba diketuk keras, dan suara seorang pria terdengar dari luar, CEO, tolong selamatkan saya, tolong bantu saya, General Manager Jin. Oh Se-yun bertanya dengan cemas, kali ini apa yang terjadi? Direktur Lim masuk dengan napas terengah-engah, Soyang memutuskan untuk menjadikan saya sebagai kambing hitam. Direktur Lim terlihat panik dan berkata dengan suara gemetar, jika saya diam saja, pada akhirnya saya akan disalahkan atas semuanya. Sekretaris Lee Hak-jae mendatangi saya, dia memberikan semua kesalahan saya. Tapi, ini benar-benar tidak adil. Do-jun mendengus pelan, seakan merenung, jika Lee Hak-jae sampai terlibat, itu artinya mereka tidak hanya menemukan kesalahan, tapi juga menemukan semua aktivitas ilegal yang dilakukan Direktur Eksekutif Lim. Do-jun melanjutkan dengan nada serius, Direktur Pelaksanaan Lim adalah orang yang tahu secara detail soal kontrak antara Bibi dan Fantasi. Dia juga sangat mengerti bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari ancaman Soyang adalah Fantasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk menjadi pemilik baru grup Mal. Tapi, dia salah besar karena tidak mengetahui warna asli kami. Dia seperti seekor rubah yang masuk ke sarang serigala untuk menghindari harimau bernama Soyang. Ini adalah takdir Direktur Eksekutif Lim. Do-jun berkata dengan tegas, supaya bisa membantu Anda, maka kami perlu mengetahui semuanya. Dia melanjutkan, misalnya kesalahan seperti apa, juga hal ilegal macam apa yang sudah dilakukan. Direktur Lim dengan tergesa-gesa berkata, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Do-jun mengangkat tangannya, menenangkan, tidak, yang saya maksud bukan Anda. Do-jun menatap Direktur Lim dengan tajam, lalu berkata, yang saya maksud adalah CEO Jin Seo-yona. Bagaimanapun juga, Sekretaris Lee Hak-jae adalah orang yang mewakili CEO Jin Seo-yona. Do-jun mengalihkan pandangannya, menatap tajam sekali lagi, jika CEO Jin Seo-yona menodongkan pisau ke leher Anda, maka Anda juga harus melakukan hal yang sama padanya. Lalu Direktur Lim pun tiba-tiba berkata, General Manager Jin, apa Anda serius berkata begitu? Lalu Do-jun pun menatapnya dan berkata, saya yakin Anda datang kemari karena sudah bisa menebak bahwa Fantasi dapat menggeser posisi Bibi. Lalu Direktur Lim pun ragu-ragu berkata, Anda benar, tapi, lalu Do-jun menimpali, kalau begitu, tolong ceritakan semuanya pada kami tentang 140 miliar won yang Bibi hilangkan untuk saham, serta dari mana uang itu berasal, dan bagaimana aliran dananya. Do-jun tersenyum sinis dan berkata, kita akan menggunakannya sebagai pisau dan menodongkannya ke tenggorokan Bibi. Kemudian, Sekretaris Lee Hak-jae akan menjadi perantara yang meminta kami berdua untuk meletakkan pisau itu. Do-jun melanjutkan, saya tidak meminta Anda untuk memfitnah Bibi, Anda hanya perlu memberikan saya fakta yang bisa dibuktikan, soal apakah fakta itu bisa menjadi pisau yang bisa digunakan atau tidak, biar saya yang memutuskannya. Beberapa saat kemudian, di Departemen C, Direktur Lim mengumpulkan para eksekutif dan dengan tegas berkata, kita harus mengambil keputusan sekarang, kita tidak punya banyak waktu. Salah seorang di antara mereka menyela, Direktur Eksekutif Lim, berhenti bicara kosong. Apa kau tidak tahu seberapa besar kepercayaan yang diberikan Bu CEO Jin padamu? Tapi kau malah mengajak kami untuk mengkhianatinya. Direktur Lim berteriak dengan penuh emosi, mengkhianat. Apa kalian pikir saya melakukan ini demi uang? Orang itu balik bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Direktur Lim dengan tegas menjawab, dengar baik-baik, sekarang ini Bu CEO Jin mencoba melimpahkan semua kesalahannya padaku, jumlahnya 140 miliar. Jika terbukti bersalah, saya bisa dipenjara selama 10 tahun, biarkan saya katakan, saya tidak akan jatuh sendiri. Orang-orang terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Direktur Lim melanjutkan, selama ini, semua catatan keuangan hotel dan mal Soyang ada di tangan saya, semua rincian dana yang digelapkan pun ada di tangan saya. Jika saya mengungkapkannya, bukan hanya eksekutif grup, tapi semua pejabat setingkat direktur pasti akan dipanggil. Tiba-tiba, Direktur Cabang Gangnam mengebrak meja dengan marah dan berkata, beraninya kau berkata seperti itu padaku? Apakah kau mengancamku? Sambil berdiri dengan tegas. Direktur Lim tetap tenang dan menjawab, meski begitu, Pak Direktur, situasi ini tidak terlalu buruk. Justru ini adalah kesempatan untuk perubahan baru, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bekerja sama dan keluar dari bayang-bayang CEO Jin Seo-yona. Orang itu mulai berpikir dan berkata, jangan-jangan maksudmu itu fantasi?
Direktur Lim mengangguk, ya, sekarang mereka sedang bersiap. Apa kalian semua akan melepaskan kesempatan ini? Dia melanjutkan, seperti yang kalian semua tahu, Fantasi hanyalah perusahaan investasi. Jika mereka menjadi pemegang saham terbesar sesuai kontrak, maka kepemilikan dan manajemen grup Mal akan terpisah sepenuhnya. Direktur cabang Gangnam terkejut dan bertanya, maksudmu, karena mereka hanya perusahaan investasi, jadi grup ini tetap akan dikelola oleh manajemen profesional. Direktur Lim mengangguk lagi dan menjelaskan, bukankah perusahaan yang diambil alih oleh perusahaan investasi tetap akan dipegang oleh sistem manajemen profesionalnya? Karena kita sudah terlepas dari grup Soyang, Pak Presiden juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mereka semua terdiam, merenungkan perkataan itu. Direktur cabang Gangnam kemudian bergumam pelan, artinya, kami akan menjalankan manajemen grup yang mandiri sepenuhnya, tanpa dikendalikan oleh keluarga pemilik. Ia pun tersenyum sinis, seakan melihat peluang besar di depan mata. Keesokan harinya, di sebuah gedung, Seo Yeona membuka pintu ruangan dengan wajah cerah, melihat Do Jun yang sedang berdiri sendiri. Do Jun, yang tampak santai, langsung bertanya, Bibi sudah datang? Seo Yeona, yang baru memasuki ruangan, mendekat dan bertanya, bagaimana dengan CEO? Apa dia belum datang? Do Jun menjawab dengan tenang, CEO tidak akan datang hari ini. Bibi bisa berbicara bebas dengan saya, karena saya yang datang untuk menggantikannya. Seo Yeona tersenyum, sedikit lega, dan berkata, benarkah? Bagus, dengan begitu, semuanya akan jadi lebih mudah. Aku hanya perlu bicara baik-baik dengan keponakanku, kan? Do Jun sedikit mengganggu, tapi Seo Yeona langsung melanjutkan, jadi, apa yang CEO katakan, Do Jun? Do Jun menatap Seo Yeona dengan serius dan berkata, saya akan mulai dengan memastikan apakah Bibi mampu melunasi utang. Kabar tentang kerugian besar yang Bibi alami karena saham sudah tersebar luas. Jadi, jangan coba-coba menyembunyikannya. Seo Yeona hanya tertawa kecil dan berkata, jangan terlalu kaku begitu. Kok ini membuat Bibi gugup deh. Namun, Do Jun tetap tenang dan melanjutkan, bahkan jika kita kesampingkan hal tersebut, jumlah uang yang harus segera Bibi bayar nilainya lebih dari 100 miliar won. Jadi, apa yang akan Bibi lakukan? Seo Yeona tampak berpikir sejenak, lalu berkata, oh iya, karena kau sudah membahasnya, aku ingin meminta tolong padamu. Do Jun, yang masih ingin mendengar lebih jelas, bertanya, minta tolong apa? Seo Yeona menjawab dengan tenang, ya, tolong pinjami aku sedikit uang lagi. Do Jun, yang terkejut dengan permintaan itu, bertanya, Bibi ingin meminjam uang lagi? Seo Yeona mengangguk dan berkata, 150 miliar, aku juga akan memberikan sahamku sebagai jaminan, dengan kondisi bunga yang sama seperti sebelumnya. Tolong sampaikan dengan baik pada CEO. Do Jun bergumam pelan, sudah kuduga, Bibi sama sekali tidak memahami situasinya. Lalu, ia menatap Seo Yeona dengan tajam dan bertanya, jadi, apa saya boleh mengartikan bahwa Bibi tidak bisa melunasi hutang Bibi beserta bunganya? Seo Yeona terkejut dan dengan cepat menjawab, kenapa kau berkata seperti itu? Aku bisa membayarnya. Aku hanya meminta untuk menundanya sedikit lebih lama. Namun, Do Jun terlihat sedikit kesal dan dengan nada yang lebih tegas berkata, Bibi, berhentilah berbicara berputar-putar dan jawab pertanyaan saya. Apakah Bibi bisa melunasinya pada akhir tahun yang hanya tinggal beberapa hari ini atau tidak? Seo Yeona terdiam sejenak, lalu berkata, saya akan menanggapinya tidak. Do Jun mengeluarkan dokumen dan meletakkannya di atas meja dengan tenang. Kalau begitu, kami akan memulai proses pengalihan logistik, mal, hotel, dan saham lainnya yang telah Bibi jadikan jaminan pada Fantasi Investment seperti yang tercantum dalam kontrak. Bibi tidak keberatan, kan? Namun, Seo Yeona tiba-tiba berdiri dan menatap Do Jun dengan marah. Do Jun, kenapa kau bersikap seperti ini? Do Jun tetap tenang dan berkata, Bibi tidak perlu berteriak, saya masih bisa mendengar. Seo Yeona menatapnya dengan tajam dan bertanya, apa Oh Se-yun yang menyuruhmu melakukan ini? Do Jun tidak menjawab dan tetap diam, membuat Seo Yeona semakin kesal. Dia kemudian duduk kembali, suaranya penuh kekesalan. Setelah membeli Soyang motor dengan harga murah menggunakan dolar Amerika, sekarang giliranku, dasar perampok, apa dia kira aku akan diam saja melihat perusahaanku diambil? Dengan marah, Seo Yeona menunjuk ke arah Do Jun dan berkata, cepat pergi dan beritahu orang itu bahwa dia akan membayar mahal karena sudah meremehkan grup Soyang. Do Jun menanggapi dengan santai, kenapa saya harus menyampaikan hal yang tidak berguna seperti itu? Seo Yeona terkejut dan bertanya, apa? Dengan tatapan tajam, Do Jun melanjutkan, Bibi, sadarlah, apa menurut Bibi semuanya akan selesai hanya dengan merengik dan menjerit, mulai hari ini, grup mal yang Bibi miliki akan terlepas dari tangan Bibi. Bibinya pun terdiam, tidak mampu berkata apa-apa, hanya memandang Do Jun dengan wajah penuh kecemasan. Keheningan itu seakan menambah tekanan yang terasa di udara, seiring dengan kenyataan yang mulai membayangi.